Bab 421, apakah kamu berani bertaruh? Itu semua tidak masuk akal. Apa menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Jangan bicara tentang karakter Suster Baoyu yang memiliki mata lebih tinggi daripada yang atas. Chen Feiyu menyinggung Lu Nyang beberapa hari yang lalu. Karena alasan ini, Suster Baoyu tidak akan pernah mengundang Chen Feiyu. Qiao Junfeng berkata dengan sangat yakin. Chen Feiyu mengangkat alisnya, apakah kamu yakin? Bagaimana kalau kita bertaruh? Qiao Junfeng sedikit mengernyit, bertanya-tanya dari mana Chen Feiyu mendapatkan kepercayaannya. Benarkah saudari Baoyu yang mengundang Chen Feiyu ke sini? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan Fang Yuda, tuan muda yang luar biasa dari keluarga tersembunyi, tidak pernah diundang oleh saudari Baoyu. Chen Feiyu, apalagi itu terlalu dekat, pasti membuatku meledak, itu benar. Memikirkan hal ini, Qiao Junfeng menunjukkan senyuman yang jelas dan berkata dengan percaya diri, oke, jika Anda ingin bertaruh, maka bertaruhlah. Jika saya kalah, setiap kali saya mendengar kata-kata Chen Feiyu di masa depan, saya akan segera mundur. Jika Anda kalah, ambil 3 langkah dan berlutut, berjalan dari paviliun air Miao Tian ke villa keluarga Qiao, bersujud kepada ayahku dan meminta maaf, apakah kamu berani? Semua orang gempar. Taruhan ini bukanlah uang atau nyawa, tapi martabat dua pria. Baik itu Chen Feiyu atau Qiao Junfeng, mereka berdua adalah orang-orang yang sombong dan sombong, jika kalah pasti akan lebih tidak nyaman daripada kehilangan jutaan koin Huaxia. Oke, kuharap kamu tidak mengingkari janjimu, Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyum main-main. Si Zihang menahan senyumnya, wajahnya memerah, dan dia mengutuk dalam hatinya, idiot. Tiba-tiba, pria kecil gendut itu berseru, matanya berkilat karena terkejut, terobsesi, dan banyak ekspresi lainnya, dan dia berkata dengan kaget, lalu. Apakah itu Nona Lu Baoyu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera berbalik dan terlihat kaget. Benar saja, seorang wanita cantik Chongsam muncul di aula, dia tinggi dan anggun, dengan senyuman tipis di bibirnya, dia berjalan ke arah mereka perlahan dengan langkah teratai. Sebagian besar orang yang hadir belum pernah melihat Lu Baoyu, tetapi setelah melihat wanita cantik yang memukau ini, semua orang hampir secara tidak sadar yakin bahwa dia adalah Lu Baoyu. Karena penampilan Lu Baoyu harusnya sangat cantik, dan temperamennya harus sangat murni. Ini benar-benar Sister Baoyu. Qiao Junfeng berseru, dengan 3 bagian mata kagum, 3 bagian bersemangat, 3 bagian dikagumi, dan 1 bagian terobsesi. Bos, ternyata dia adalah Lu Baoyu, cek-cek, dia bahkan lebih cantik dari yang kukira. Pantas saja kakak perempuanku selalu memujinya ketika dia menyebut dia. Mata si Zihang membelalak, seperti saudara babi. Chen Feiyu tidak berkata apa-apa, mengangkat alisnya sedikit, dan ada kilatan samar di matanya. Tiba-tiba, pria kecil gendut itu berseru dan berkata, Tuan Qiao, apakah Nona Lu Baoyu ada di sini untuk menemui Anda? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang mengira itu sangat mungkin, dan mereka semua setuju dan iri pada kecantikan Qiao Junfeng. Qiao Junfeng sangat bangga hingga wajahnya memerah karena kegembiraan. Tiba-tiba, dia menatap Chen Feiyu, menunjukkan senyuman bangga, dan berkata dengan nada menghina, kamu pasti akan kalah. Belum tentu demikian, Chen Feiyu percaya diri dan tenang. Di bawah tatapan semua orang, Lu Baoyu segera mendekat dan mendekat. Qiao Junfeng tidak dapat menahan kegembiraan batinnya dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, saudari Baoyu. Namun, Lu Baoyu hanya mengangguk sedikit dan melewatinya. Senyuman Qiao Junfeng tiba-tiba menegang. Kemudian, firasat buruk muncul di hatinya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat begitu keras hingga lehernya hampir terkilir. Lu Baoyu mendatangi Chen Feiyu, menyapanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, saya dengan gegabah mengundang Anda ke paviliun tepi air Miao Tian tanpa menutupi wajah Anda. Baoyu benar-benar agak mendadak. Awalnya saya khawatir Tuan Chen tidak akan datang. Jika kamu tidak datang saat diundang oleh seorang cantik, bukankah itu seperti membakar harpa dan memasak bangau? Kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Bab 422, sebenarnya, kamu seharusnya tidak datang. Percakapan singkat 2 kalimat itu tentu menunjukkan di depan umum bahwa apa yang dikatakan Chen Feiyu sebelumnya adalah benar, memang Lu Baoyu lah yang berinisiatif mengundang Chen Feiyu. Semua orang tercengang, lalu kaget, dan akhirnya berubah menjadi batu.
Terutama Qiao Junfeng, wajahnya pucat, matanya penuh keterkejutan dan cemburu. Pipi Lu Baoyu memerah dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Chen bercanda. Baoyu sudah menyiapkan teh yang enak untukmu. Ngomong-ngomong, saya akan memainkan piano untuk Tuan Chen sebagai permintaan maaf. Tolong. Chen Feiyu mengangguk diam-diam tidak peduli apa tujuan Lu Baoyu mengundangnya ke sini, setidaknya keindahan, aroma teh, dan musik yang indah di sini membuat perjalanan ini berharga. Di tengah tatapan kaget dan iri semua orang, Chen Feiyu dan Lu Baoyu berjalan berdampingan. Tidak jauh dari situ, Chen Feiyu tiba-tiba berbalik dan menatap Qiao Junfeng. Ekspresi wajah Qiao Junfeng berubah, lalu dia berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Mulai sekarang, kamu harus menjauh dariku dan takut padaku seperti dewa. Chen Feiyu tampak tegas. Setelah mengatakan ini, dia berhenti menatapnya, melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi bersama Lu Baoyu. Wajah Qiao Junfeng pucat, dan dia sangat marah hingga dia merasa menyesal di dalam hatinya. Sial, jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan bertaruh dengan Chen Feiyu. Si Zihang berdiri di sana, mengulurkan ibu jarinya, dan memuji dengan setia, bos luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia adalah pusat perhatian. Dia tidak bisa dibandingkan, dia tidak bisa dibandingkan. Tiba-tiba, pria kecil gendut itu mendatangi si Zihang dan berkata dengan heran, Zihang, pria bernama Chen Feiyu tadi benar-benar bosmu. Tentu saja, kami akan menggantinya jika palsu. Si Zihang segera membusungkan dadanya, merasa bangga. Siapa bosmu? Jika kamu bisa mengatakan tidak padaku, hal terburuk yang bisa aku lakukan adalah mengikuti Brother Hang mulai sekarang. Pria kecil yang gendut itu terkekeh. Mata si Zihang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu saya akan bercerita tentang perbuatan mulia bos saya. Semua ini dimulai dengan terciptanya Pangu pada periode Hongmeng. Namun, Chen Feiyu mengikuti Lu Baoyu dan mencium aroma anggrek yang samar di hidungnya, memberinya perasaan damai dan anggun. Segera, di bawah kepemimpinan Lu Baoyu, Chen Feiyu datang ke halaman belakang. Tiba-tiba, halaman taman terbuka muncul di pandangan Chen Feiyu, dengan jembatan kecil, air mengalir, kicauan burung, dan wangi bunga. Chen Feiyu akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut Paviliun Air Miao Tian. Ada paviliun, teh, dan gukin di halaman. Chen Feiyu duduk di bangku batu di paviliun, menyesap teh, merasakan aromanya meluap, dan berkata sambil tersenyum lucu, kamu mengundangku ke sini karena urusan Lu Enyang, kan? Jika ku bilang, aku hanya ingin tahu tentangmu. Lu Baoyu berkedip dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu percaya atau tidak? Tidak masalah apakah aku percaya atau tidak. Yang penting, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jawab Chen Feiyu dengan tenang. Baoyu, datang dan mainkan gukin untukmu. Kamu adalah orang kedua yang mendengarkan saya memainkan gukin. Lu Baoyu duduk di depan gukin dengan ekspresi tenang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasa tersanjung? Tidak, itu sama sekali bukan suatu kehormatan. Chen Feiyu tersenyum, seolah dia melihat ketidaksenangan Lu Baoyu sejenak, dan kemudian melanjutkan, karena aku bukan yang pertama. Orang pertama adalah Lu Enyang. Lu Baoyu memelototinya, meletakkan tangannya di atas piano, dan mulai bermain dengan ringan. Suara pianonya merdu, dan Lu Baoyu juga indah dan bersinar. Chen Feiyu menutup matanya sedikit, dan tiba-tiba, senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Perlahan-lahan, alunan musik yang merdu berangsur-angsur menjadi lebih intens, dan melodi terus meninggi. Tiba-tiba, musik piano tiba-tiba dipercepat, menjadi bernada tinggi dan intens, seolah-olah ada ribuan tentara, pertempuran dan kuda besi, dan momentumnya mengancam. Bahkan ada perasaan samar bahwa musik piano telah berubah menjadi kenyataan, penuh dengan niat membunuh. Chen Feiyu, sebenarnya, kamu seharusnya tidak datang hari ini. Tiba-tiba, di tengah musik piano yang tinggi, suara dingin Lu Baoyu terdengar jelas. Bab 423, wanita itu racun, tapi pria tetap suka meminumnya. Chen Feiyu mengangkat alisnya dan menghela nafas, sepertinya kamu juga seorang seniman bela diri yang kuat. Jarang sekali memiliki tingkat kultivasi setinggi itu di usia yang begitu muda. Lu Baoyu tersenyum, terkekeh, dan tersenyum sangat bangga, dan berkata, kamu baru tahu sekarang bahwa semuanya sudah terlambat. Tahukah kamu bahwa secangkir teh yang baru saja kamu minum mengandung cacing gu?
Asalkan digerakkan oleh suaranya pianoku, apakah akan menyedot ki dan darah dari organ dalammu dan membuatmu sengsara? Tahukah Anda bahwa tidak kurang dari 5 senapan sniper ditujukan kepada Anda di sekitar atap rumah? Selama saya memberi perintah, Anda akan langsung diayak. Tiba-tiba, seorang wanita dewasa dan cantik keluar dari sebuah kamar antik. Dia adalah Zhou Yuexin. Zhou Yuexin memegang pistol hitam di tangannya, berjalan ke arah Chen Feiyu sambil tersenyum, meletakkan moncong pistol hitam di pelipis Chen Feiyu, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu kamu sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya ya, kamu tidak bisa lebih cepat dari yang ada di tanganku. Dengan pistol, jika kamu berani melakukan gerakan gegabah sekecil apapun, aku akan menembakmu sampai mati." Ini jelas merupakan situasi hidup dan mati. Sejak Chen Feiyu turun dari gunung, situasi ini adalah yang paling berbahaya. Yang aneh adalah alih-alih merasa takut sama sekali, Chen Feiyu justru menunjukkan kekaguman di matanya dan berkata, "Untuk menghadapi saya, Anda tidak hanya secara pribadi tampil sebagai ahli seni bela diri, Anda juga meracuni teh dan penyergapan saya dan dengan penembak jitu. Sekali lagi. Khawatir senapan snipernya terlalu jauh, saya lari, jadi saya mengatur agar pembunuh cantik ini mengarahkan pistol ke arah saya dari jarak dekat. Biar saya hitung. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Anda telah menyiapkan total 4 gerakan pembunuhan." Lu Baoyu, yang terkenal di ibu kota provinsi, mengaguminya. Membunuh ayam dengan parang, dengan pisau diangkat dan dijatuhkan, adalah yang paling memuaskan. Ini adalah karakter dan perilakuku, Lu Baoyu. Namun, ada satu hal yang kamu katakan salah. Lu Baoyu tersenyum bangga dan berkata, "Kamu terlalu kecil. Satu jenis, sebenarnya aku sudah menyiapkan total 5 jurus membunuh untukmu." "Oh, apa tipe kelima?" "Saya ingin mendengar detailnya," Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itulah kecantikanku," Lu Baoyu berkata dengan senyuman yang mempesona, "pria menaklukkan dunia, dan wanita menaklukkan pria. Tidak peduli apakah pria itu pahlawan atau tiran, selama dia laki-laki, dia tidak bisa menolak kecantikan." Memancing. "Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya, Lu Baoyu, tidak mengundang Anda secara pribadi, apakah Anda akan datang dengan patuh? Bahkan jika Anda datang, bagaimana Anda bisa seperti sekarang, meminum teh beracun yang saya seduh tanpa mengambil tindakan pencegahan, dan dengan patuh masuk ke dalam perangkap? Oleh karena itu, penampilan cantik seorang wanita adalah jurus membunuh yang paling ampuh, dan membunuh tanpa darah, namun pria tetap menikmatinya. Apakah menurut Anda pria itu pelit dan dangkal?" Chen Feiyu menghela nafas, kata, "Seks memiliki pisau di kepalaku. Orang dahulu tidak akan menipuku." Di halaman belakang paviliun air Miaotian, di paviliun, suara piano terdengar keras dan niat membunuh kuat. Lu Baoyu masih bermain piano. Meskipun dia sangat cantik, ada rasa ejekan di matanya. Dia terkekeh dan berkata, "Ya, kata, seks adalah pisau di kepala, tapi jangan lupa, kata, sabar adalah pisau di hati." Bahkan jika dia menolak keindahan di depannya, dia akan merasa lebih sakit di dalam. Oleh karena itu, meski orang dahulu sudah lama memperingatkan, hanya ada satu orang di antara ribuan orang yang tetap bergeming oleh keindahan. Meskipun Anda, Chen Feiyu, juga merupakan pahlawan muda, Anda tetap tidak terkecuali, jadi Anda berada di tangan saya saat ini. Chen Feiyu menghela nafas dan berkata, "Saya mendengar lebih dari sekali bahwa Lu Baoyu dari keluarga Lu sangat pintar. Beberapa orang bahkan memuji Anda. Bahkan jika keluarga Lu dikalahkan, selama Anda, Lu Baoyu, ada di sekitar, Lu keluarga bisa kembali." Saat itu, aku penasaran dan tidak berpikir begitu. Tapi sekarang, aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat pintar, dan lebih pintar dari kebanyakan orang yang pernah aku temui. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang, hidupmu bergantung pada pikiranku. Coba tebak, haruskah aku membunuhmu sekarang atau tidak? Ada niat membunuh yang tak terselubung di mata Lu Baoyu. Udara di seluruh halaman sepertinya dipenuhi dengan aura pembunuh yang nyata. Ketika Zhou Yuexin mendengar ini, dia segera memasang pengaman pada pistolnya. Selama Lu Baoyu memberi perintah, dia akan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu dan menempatkan Chen Feiyu di tempat. Bab 424, Bagaimana Gu bisa menjadi ancaman? Chen Feiyu adalah pahlawan muda langka yang mengizinkan nona muda untuk menghadapinya secara pribadi. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan tumbuh menjadi sosok terkenal di ibu kota provinsi di masa depan.
Sayangnya, dia telah menyinggung keluarga Lu dan Nona muda, jadi dia hanya bisa jatuh di sini. Zhou Yuexin berpikir sendiri, dan tiba-tiba merasa kasihan pada Chen Feiyu. Meskipun Chen Feiyu diracuni di dalam tubuhnya dan menjadi sasaran pistol dan senapan sniper di luar tubuhnya, dalam situasi hidup dan mati ini, Chen Feiyu terlihat tenang dan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan rasa ingin tahu, saya percaya kamu mengundang saya ke pavilion Miaotian Waterside, dan Anda menghabiskan banyak uang. Anda sangat licik dan telah melakukan banyak gerakan pembunuhan untuk berurusan dengan saya. Tujuan Anda sebenarnya jelas bukan untuk membunuh saya. Katakan, apa yang Anda ingin saya lakukan mengerjakan. Lu Baoyu sedikit terkejut, dan kemudian musik piano bernada tinggi tiba-tiba berhenti, dan dia bertepuk tangan dan tersenyum, sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Tujuan utama saya dari perjalanan ini bukan untuk membunuh Anda, tetapi jika Anda tidak melakukannya, saya tidak mengerti, maka saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak punya pilihan selain memberi Anda tumpangan agar Anda dapat memiliki kehamilan yang baik di kehidupan Anda selanjutnya. Oh, lalu apa tujuan utama Anda? Sebaiknya Anda menceritakannya dan saya akan mempertimbangkannya. Mungkin itu benar-benar sesuai dengan minat Anda. Tanya Chen Feiyu penasaran. Sederhana sekali. Beberapa malam yang lalu, saat makan malam yang diadakan oleh keluarga Lu, kamu secara terbuka meminta Kim Yuxin untuk menyesali pernikahannya, yang merusak wajah keluarga Lu kita. Aku ingin kamu berlutut di depan keluarga Lu di publik dan meminta maaf. Selain itu, Kim Yuxin Anda harus menikahi Lu Nyang untuk menyatukan keluarga Lu dan keluarga Qin. Lu Baoyu terkekeh, sementara matanya bergerak, ingin melihat Chen Feiyu marah atau bahkan kehilangan kesabaran. Namun, dia kecewa. Chen Feiyu hanya sedikit mengernyit, dengan sedikit ketidaksenangan di matanya, dan bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Itu akan lebih mudah. Lu Baoyu terkekeh, tetapi ada niat membunuh di matanya, dan dia tersenyum ringan, aku akan menggunakan hidupmu untuk mengancam Kim Yuxin agar menikahi keluarga Lu, dan ketika kesepakatan selesai, aku akan melakukannya. Membunuhmu lagi, dan semuanya akan berakhir. Bagaimana perasaanmu tentang menghindari masalah di masa depan? Meskipun Lu Baoyu terlihat cantik dan nadanya lembut, isi kata-katanya mengungkapkan kekejaman dan membuat orang bergidik. Hal yang paling beracun adalah hati seorang wanita. Meskipun dia diplot oleh Lu Baoyu, meminum teh beracun, dan diancam dengan senapan sniper dan pistol, ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Lu Baoyu ingin Kim Yuxin menikahi Lu Nyang, ekspresi Chen Feiyu benar-benar menjadi gelap. Dan dia mengangkat alisnya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak bermain api, jika tidak, meskipun Anda seorang wanita, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Lu Baoyu sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia memegangi perutnya dan tertawa gemetar. Sambil tertawa, dia mengejek, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Aku, Lu Baoyu, adalah dewa yang mengendalikan hidupmu dan kematian. Sekarang aku Daosu dan kamu adalah ikan dan daging. Selama aku memberi perintah, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman, sehingga kamu tidak akan pernah keluar dari pavilion langit dan air yang indah ini. Menurut saya, ancaman Anda bukan hanya tidak membuat jera sama sekali, tapi justru konyol. Zhou Yuexin merasa Lu Baoyu benar. Dalam situasi saat ini, jika dia digantikan oleh Chen Feiyu, dia tidak akan bisa menemukan cara untuk melarikan diri, apalagi mengancam Lu Baoyu lebih jauh. Bisa dibilang Chen Feiyu pasti akan mati. Chen Feiyu mencibir dengan jijik dan berkata, kalau begitu, tahukah kamu betapa transendennya orang yang kamu hadapi? Lu Baoyu dan Zhou Yuexin sedikit mengernyit, bertanya-tanya dari mana Chen Feiyu mendapatkan kepercayaannya. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan pistol? Atau kamu pikir kamu bisa membuatku menyerah dengan bantuan serangga Gu yang kotor? Chen Feiyu berdiri perlahan, memegang satu tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi tegas dan dingin. Dia melihat ke samping dan berkata, tahukah kamu bahwa selain menjadi ahli bela diri yang kuat, saya juga seorang dokter ajaib di dunia ini, dan saya sudah kebal terhadap semua racun. Bagaimana mungkin serangga Gu belaka bisa tidak naik ke panggung, mengancamku? Bab 425, situasinya berbalik. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu tampak menghina,
menjentikkan jarinya, dan panah air hitam melesat dari ujung jari tengahnya ke tanah, mengeluarkan asap hitam dan mengeluarkan suara mendesis. Yang mengherankan, Chen Feiyu lah yang memaksa racun keluar dari tubuhnya melalui budidayanya sendiri. Lu Baoyu terkejut, dan dengan cepat menyentuh senarnya, mencoba mengaktifkan cacing gu di tubuh Chen Feiyu, yang membuat Chen Feiyu sengsara. Namun, Sui Yungu tidak bereaksi sama sekali. Chen Feiyu berdiri dengan bangga di tempat, dengan sedikit ejekan perlahan muncul di antara alisnya, dan berkata, "Bagaimana? Bisakah saya membuat Anda takjub dengan gerakan ini? Bagaimana mungkin awan air gu benar-benar gagal?" Lu Baoyu berseru, dan dia, yang selalu dikenal karena ketenangannya, menunjukkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Chen Feiyu mencibir dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, "Awan air gu diproduksi di Sekte Ulat Sutra Emas di Xinjiang Selatan. Tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga sulit untuk dicegah. Setelah memasuki tubuh manusia, ia dengan cepat tertidur di dalam tubuh manusia. Biasanya tidak ada gejala yang tidak normal. Setelah diaktifkan oleh pemiliknya, ia akan bangun dari dormansi, cepat memakan organ dalam orang tersebut, dan akhirnya keluar dari tubuh. Bisa disebut salah satu yang paling racun yang ganas. Apakah aku benar? Bagaimana kamu tahu?" Wajah Lu Baoyu menjadi pucat, matanya menunjukkan keterkejutan, dan firasat buruk muncul di hatinya. Melihat situasinya tidak baik, Zhou Yuexin buru-buru bersiap membidik pelipis Chen Feiyu dan menarik pelatuknya. Tiba-tiba, Chen Feiyu tampak menghina dan menyerang dengan kilat. Dia datang lebih dulu dan meraih pergelangan tangan Zhou Yuexin dengan sedikit kekuatan. Zhou Yuexin mendengus kesakitan dan kehilangan kendali atas cengkeramannya. Pistol langsung jatuh dan Chen Feiyu menangkapnya dengan kuat di tangannya. Saat berikutnya, jari pedang Chen Feiyu tiba-tiba menyentuh bahu Zhou Yuexin. Zhou Yuexin mengerang kesakitan, darah muncrat dari sudut mulutnya, dan dia terbang mundur tanpa sadar, dan akhirnya jatuh lemas ke tanah, berjuang untuk berdiri. Hanya dalam 1 detik, Zhou Yuexin kehilangan kemampuan bergerak. Lu Baoyu tampak terkejut. Saat dia menjentikkan jarinya, dia sudah terbang keluar dari paviliun sambil memegang gukin di pelukannya. Tubuhnya selembut dan anggun seperti kucing. Hampir seketika, beberapa suara tembakan terdengar di mana-mana, dan ternyata itu adalah penembak jitu yang menyergap Chen Feiyu pada saat yang bersamaan. Lu Baoyu melayang ringan 3 kaki jauhnya, dengan senyum bangga di bibirnya, seolah-olah dia telah melihat kematian tragis Chen Feiyu. Badut itu rentan. Tiba-tiba, Chen Feiyu tampak menghina dan sedikit mengetuk tanah. Orang itu menghilang di tempat, dan lebih dari selusin peluru kaliber besar ditembakkan segera. Chen Feiyu mencari posisi untuk berdebat, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, berjalan bolak-balik melalui hutan bambu di sekitarnya, dinding, atap, dan teriakan datang dan pergi. Sesaat kemudian, ketika Chen Feiyu kembali ke paviliun, semua penembak jitu di sekitarnya telah dieliminasi oleh Chen Feiyu. 4 dari 5 jurus pembunuh pamungkas telah dikalahkan, dan situasinya langsung terbalik. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Lu Baoyu penuh dengan keterkejutan. Gerakan membunuhnya yang dirancang dengan hati-hati dihancurkan dan dipatahkan oleh Chen Feiyu dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Lu Baoyu tidak terkejut? Zhou Yuexin berjuang untuk meluruskan bagian atas tubuhnya, dengan ekspresi nyeri di matanya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan berkata dengan kaget, "Kamu? Apakah kamu Tuan Chen dari dunia bawah tanah?" "Selain Tuan Chen, penguasa dunia bawah tanah di Provinsi Changlin, Tuan." Zhou Yuexin benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain di kota Minji yang memiliki kemampuan seperti itu. Setelah mendengar ini, Lu Baoyu tampak sama terkejutnya dan dengan cepat menatap Chen Feiyu. Chen Feiyu berdiri dengan bangga di paviliun dengan tangan di belakang punggung, dia melirik ke arah Zhou Yuexin dan berkata dengan ringan, "Ini memang aku." Nadanya tenang, tapi seperti guntur di tanah. Bab 426, kamu kuat, tapi tidak cukup. Zhou Yuexin dan Lu Baoyu sama-sama terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Seharusnya saya sudah memikirkannya sejak lama. Ternyata dia adalah Tuan Chen yang terkenal itu. Pantas saja kekuatannya tidak bisa ditebak. Nona dan Tuan Chen saling bertentangan. Kita ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Namun, penguasa dunia bawah tanah di Provinsi Changlin sebenarnya. Bagaimana dia melakukannya di usia yang begitu muda?
Hati Zhou Yuexin telah menimbulkan badai. Hari ini, Lu Baoyu, keluarga Lu yang terkenal di ibu kota provinsi, akan dikalahkan olehku. Chen Feiyu tiba-tiba menatap Lu Baoyu, matanya berkedip, dia mengangkat jari pedangnya, dan energi pedang di ujung jarinya vertikal dan horizontal, dengan momentum yang luar biasa. Kecantikan Lu Baoyu menjadi pucat. Untuk pertama kali dalam hidupnya, rasa takut muncul di hatinya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Segera, Lu Baoyu mendengus dingin dan berkata, meskipun kamu kuat, aku, Lu Baoyu, juga tidak lemah. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku dengan matamu sendiri, sehingga kamu benar-benar dapat memahami bahwa meskipun aku, Lu Baoyu, aku seorang wanita, aku memang lebih kuat dari siapapun di dunia ini. 100 kali lebih banyak pria. Setelah mengatakan itu, Lu Baoyu melambaikan lengan bajunya dan meletakkan gukin di depannya, dia memetik senarnya dengan kedua tangannya, dan suara pertarungan dan kuda besi segera bergema di seluruh halaman. Aura pembunuh dari musik piano yang ganas berubah menjadi kenyataan, padat menuju Chen Feiyu, dan terus-menerus. Suara piano memang indah dan enak didengar, tapi juga bisa membunuh orang. Ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah, dan dia berdiri di tempat tanpa mengelak atau menghindar. Energi pedang di ujung jarinya menjadi semakin murni, dan dia berkata dengan tenang, kamu memang sangat kuat, tapi sayangnya, kamu jauh dari cukup kuat. Paviliun Tianshui yang indah, Chen Feiyu berdiri dengan bangga di paviliun. Chen Feiyu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan paviliun tepi air Miaotian hari ini. Ekspresi Lu Baoyu seperti es, dia mengatupkan bibirnya erat-erat, dan terus memainkan senar dengan jari-jarinya yang ramping, tekniknya sangat cepat hingga mempesona. Energi pedang yang diubah dari suara piano yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Chen Feiyu dari segala arah. Tidak jauh dari situ, Zhou Yuexin tampak ngeri. Dia belum pernah melihat Lu Baoyu mengambil tindakan. Dia hanya tahu bahwa wanita muda itu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita muda itu akan sekuat itu. Nona muda memang jenius. Menghadapi kepindahan nona muda yang hampir tak terhindarkan ini, bahkan Tuan Chen, yang terkenal di dunia bawah tanah Provinsi Changlin, akan merasa sangat sulit, bukan? Mata Zhou Yuexin nyeri dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat energi pedang yang tak terhitung jumlahnya akan mengenai tubuh Chen Feiyu, pakaian Chen Feiyu bahkan bergoyang dan mengeluarkan suara berburu di bawah pengaruh energi yang kuat. Trik kecil. Tiba-tiba, Chen Feiyu mengeluarkan suara dingin, dengan ekspresi menghina di wajahnya, dia mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya ke langit dan energi pedang di jarinya mengalir secara horizontal. Saat berikutnya, Chen Feiyu dan tiba-tiba menebas ke depan dengan jari telunjuknya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tajam, panjangnya sekitar beberapa meter, terbentuk di ujung jarinya. Momentumnya sangat mencengangkan dan tak tertandingi. Kemanapun ia melewatinya, energi pedang kecil yang diubah oleh suara piano Lu Baoyu berbalik satu demi satu. Baru saja mendengar suara, zeng, senar sitar kuno Lu Baoyu putus sebagai respons, dan suara piano berhenti tiba-tiba. Lu Baoyu bahkan lebih terpengaruh oleh serangan balik tersebut. Dia mengerang, mundur beberapa langkah, dan jatuh ke tanah. Sinar merah juga mengalir dari sudut mulutnya yang seputih salju. Darah, ngeri ini. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan satu pedang bisa mengalahkan gerakan membunuh Lu Baoyu. Zhou Yuexin bahkan lebih ngeri dan berseru. Saat berikutnya, mata kedua gadis itu menjadi kabur. Chen Feiyu telah menghilang dari paviliun. Hampir seketika, dia muncul di depan Lu Baoyu. Dia meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya dari tanah. Dia mencibir, saya berkata, kamu kuat, tetapi kamu jauh dari cukup kuat. Apakah kamu yakin sekarang? Bab 427, Konspirasi dan Trik pada akhirnya hanyalah ilusi. Lu Baoyu ditahan oleh Chen Feiyu dan merasa kesulitan bernapas. Wajahnya yang halus dan hampir sempurna berubah menjadi merah dan dia terlihat sangat kesakitan. Melihat ini, Zhou Yuexin sangat cemas sehingga dia tidak peduli bahwa dia terluka parah. Dia segera mengeluarkan Desert Eagle yang dia sembunyikan sebelumnya dan hendak membidik Chen Feiyu, berharap untuk memaksa Chen Feiyu melepaskannya. Lu Baoyu. Tiba-tiba, energi pedang tajam muncul di udara dan langsung memotong laras Desert Eagle. Energi pedang sangat menakutkan. Jika diarahkan ke Zhou Yuexin akan mati saat ini. Sangat menakutkan.
Zhou Yuexin sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Wanita, sebaiknya kamu tidak bergerak gegabah, jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan mematahkan lehernya secara tidak sengaja, Chen Feiyu meliriknya dengan dingin. Tampilan ini dingin dan tanpa emosi. Hati Zhou Yue tiba-tiba terasa dingin sampai ke tulang, dia gemetar, dan tidak lagi berani bertindak gegabah. Jika sebelumnya telah dipastikan bahwa Chen Feiyu adalah Tuan Chen yang terkenal, tidak peduli apa yang dia katakan, saya akan menghentikan wanita muda itu untuk berurusan dengan Chen Feiyu, tetapi sekarang sudah terlambat. Gerakan pembunuhan 5 kali lipat diatur oleh wanita muda itu semuanya patah oleh pedangnya, dan Chen Feiyu benar-benar tersinggung. Tuan, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Zhou Yuexin hanya merasakan penyesalan yang mendalam di hatinya. Saat ini, di matanya, Chen Feiyu sudah identik dengan tak terkalahkan. Chen Feiyu mencubit leher Lu Baoyu. Meskipun Lu Baoyu kesulitan bernapas dan terlihat kesakitan, sehingga fitur wajahnya sedikit berubah, dari jarak dekat, Chen Feiyu tetap merasa bahwa Lu Baoyu sangat cantik. Kamu memang sangat pintar, dan tidak ada kekurangan dalam gerakan pembunuhan yang kamu atur. Jika itu orang lain hari ini, dia akan mati ribuan kali di tanganmu. Sayangnya, kamu telah mengabaikan satu hal. Kekuatan, semua konspirasi dan trik, akan terlihat pucat dan lemah. Selain itu, Anda tidak cukup menyelidiki saya dan tidak mengetahui identitas dan kekuatan saya yang sebenarnya. Inilah alasan kekalahan Anda hari ini. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat yang sama, dia sedikit mengendurkan tangannya dan memberi nafas pada Lu Baoyu. Memanfaatkan kesempatan ini, Lu Baoyu terbatuk-batuk beberapa kali, terengah-engah, lalu menatap tajam ke arah Chen Feiyu, seolah ingin mencabik-cabik Chen Feiyu. Chen Feiyu menatap langsung ke matanya, tidak hanya gayung bersambut, tetapi juga ekspresi ejekan perlahan muncul di matanya. Wajah Lu Baoyu sedikit berubah. Dia telah tumbuh begitu besar dan selalu menjadi gadis yang bangga di mata semua orang. Tidak peduli siapa itu, mata yang melihatnya adalah kekaguman dan kekaguman. Seperti Chen Feiyu, yang tanpa malu-malu mengejeknya. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, seolah dia tidak tahan dengan ejekan Chen Feiyu, Lu Baoyu menundukkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya, dan berkata, kepribadianku selalu seperti membunuh ayam dengan banteng mata. Sebelum Anda datang, saya bertanya pada diri sendiri apakah saya sudah siap sepenuhnya. Saya benar-benar yakin akan menjatuhkan Anda dalam satu gerakan, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda sebenarnya adalah Tuan Chen, sosok kuat di dunia bawah tanah Provinsi Changlin. Kamu sangat tersembunyi. Kamu salah. Sarkasme Chen Feiyu menjadi lebih jelas dan berkata, saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyembunyikan identitas saya, hanya Anda dan Anda. Chen Feiyu melirik Zhou Yuexin lagi, tersenyum ringan dan berkata, saya pikir saya hanya orang biasa. Dapat dikatakan bahwa rasa benar diri kalian berdualah yang menyebabkan kegagalan kalian hari ini. Bab 428, saya bersedia menjadi wanita Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Lu Baoyu berubah lagi, dan dia tiba-tiba teringat bahwa beberapa hari yang lalu, ketika Zhou Yuexin kembali dari kota Mingji, dia menduga bahwa Chen Feiyu mungkin adalah Tuan Chen, tetapi dia menyangkalnya saat itu juga. Jika saya mendengarkan nasihat Sister Xin sebelumnya, hari ini tidak akan gagal total. Hidup dan mati ada di tangan Chen Feiyu. Memikirkan hal ini, Lu Baoyu merasa kesal dan menyesal di dalam hatinya. Awalnya, keluarga Lu dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Bahkan jika Qin Yuxin menolak pertunangan Lu Nyang di depan umum, itu hanyalah hubungan pribadi antara anak-anak. Pada akhirnya, itu semua adalah pilihan pribadi. Tapi saya tidak menyangka bahwa karena ini, keluarga Lumu, jika kamu akan membunuhku, apakah menurutmu aku harus memperlakukannya dengan cara yang sama seperti kamu? Ketika Chen Feiyu mengatakan ini, ekspresinya menjadi suram, dan dia tiba-tiba mencubit tangan Lu Baoyu dengan keras. Lu Baoyu mengerang, terengah-engah, dan hampir memutar matanya, wajahnya yang cantik memerah. Dia meraih tangan Chen Feiyu dan menariknya dengan kuat, mencoba melepaskan tangan Chen Feiyu, tetapi di bawah celah kekuatan yang besar, itu tidak ada gunanya. Ekspresi Zhou Yuexin penuh kecemasan, dan dia ingin bergegas menyelamatkan Lu Baoyu, tetapi dia terluka parah oleh pedang Chen Feiyu, sangat sulit untuk berdiri, apalagi bergegas menyelamatkannya.
Melihat putri kebanggaan suatu generasi, Lu Baoyu akan mati di sini. Tiba-tiba, Lu Baoyu mencoba yang terbaik, tersipu dan meronta, Kamu tidak bisa membunuhku, Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Chen Feiyu sedikit mengernyit. Meskipun Lu Baoyu adalah wanita yang sangat cerdas, hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Ditambah dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, tidak perlu khawatir dia mampu melakukan trik apapun. Memikirkan hal ini, Chen Feiyu sedikit melepaskan lehernya yang seputih salju. Begitu dia bebas, Lu Baoyu terbatuk-batuk dan hampir jatuh ke tanah dengan lutut lemah. Katakan padaku, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, kata Chen Feiyu dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Saat Zhou Yuexin menghela nafas lega, jantungnya segera naik ke tenggorokannya lagi. Lu Baoyu menjadi tenang, dan wajahnya, yang masih sedikit malu, segera menjadi berseri-seri lagi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia baru saja meninggalkan gerbang neraka. Tuan Chen, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda dan keluarga Lu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Jika Anda membunuh saya, tidak hanya tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Anda juga akan mendapat balas dendam yang kuat dari keluarga Lu. Saya pikir ini adalah sama sekali bukan apa yang ingin kamu lihat. Apakah kamu di sini? Lu Baoyu berkata dengan ekspresi rumit. Di masa lalu, setiap kali dia mengambil tindakan, orang lain akan menyerah padanya, tetapi sekarang menghadapi Chen Feiyu, situasinya benar-benar terbalik, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kamu mungkin tidak memahami situasi saat ini. Jika aku berani membunuhmu, aku sama sekali tidak takut dengan balas dendam keluarga Lu. Faktanya, di mata Chen Feiyu, keluarga Lu bukanlah musuhku hanya dengan satu pedang. Kamu ancamannya sama bagiku. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya, jadi alasan ini tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Chen Feiyu mencibir, perlahan mengulurkan tangannya lagi, dan mencubit leher Lu Baoyu. Ekspresi Lu Baoyu dan Zhou Yuexin berubah drastis pada saat bersamaan. Tunggu sebentar. Mata Lu Baoyu berkilat panik, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Saudari Xin adalah asisten tangan kananku. Dia tidak hanya secantik bunga, tetapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika kamu melepaskanku, saya dapat mendedikasikan Sister Xin untuk Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Feiyu dan Zhou Yuexin tertegun sejenak. Chen Feiyu sedikit mengernyit, tanpa sadar menatap Zhou Yuexin, dan matanya tiba-tiba berbinar. Harus saya akui bahwa Zhou Yuexin sangat cantik, dengan fitur wajah yang sangat indah, penampilan yang menawan, dan memancarkan temperamen yang dewasa dan menawan, apalagi sekarang sudut mulutnya berdarah, ekspresinya sedih, dan kakinya yang putih panjang terlihat. Dari balik congsam berbelahan tinggi, dia terlihat semakin halus. Tubuh halus Zhou Yuexin gemetar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan ekspresi pahit di bibirnya, dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, ya, jika kamu bisa melepaskanku, nona muda, aku bersedia menjadi istrimu. Bab 429, Kelemahan Chen Feiyu. Meskipun Zhou Yuexin tidak mau melakukannya, wanita dilahirkan untuk memuja yang kuat, dan kekuatan Chen Feiyu telah tertanam dalam di benaknya. Jika saya menjadi wanita Tuan Chen, itu mungkin pilihan yang baik. Zhou Yuexin merasa sangat rumit ketika memikirkan hal ini. Sudut mulut Lu Baoyu muncul dengan senyuman bangga. Dia sangat menyadari pesona Zhou Yuexin. Meskipun dia juga seorang wanita, terkadang dia juga tertarik pada Zhou Yuexin. Terlebih lagi, Chen Feiyu masih seorang pria berdarah panas. Tepat ketika Lu Baoyu menghela nafas lega, Chen Feiyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menolak. Apa? Seru Lu Baoyu. Zhou Yuexin juga sama terkejutnya, dia selalu percaya diri dengan penampilannya, tetapi sekarang dia ditolak secara langsung oleh Chen Feiyu, yang sangat memukul harga dirinya. Dia memang sangat cantik, dan aku memang menyukai kecantikan. Namun, jika aku benar-benar setuju untuk melepaskan kekhawatiran terdalamku pada wanita yang tidak ada hubungannya denganku, bukankah itu yang kamu katakan sebelumnya, bodoh dan bodoh? Bodoh, pria yang dangkal. Chen Feiyu berkata dengan tenang, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya lagi dan perlahan mencubit leher Lu Baoyu. Ada ekspresi ketakutan di mata Lu Baoyu, seolah kematian akan segera datang. Melihat wanginya hampir memudar, butiran keringat muncul di dahi Lu Baoyu.
Dia dengan cepat memikirkan segala macam alasan di benaknya, dan tiba-tiba berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu meninggalkanku, aku mungkin dapat membantumu menghadapinya. Pei Feng. Chen Feiyu berhenti, sedikit mengernyit, dan berkata, bisakah Anda membantu saya menangani Pei Feng? Lu Baoyu menghela nafas lega, sesaat, dia benar-benar merasakan bau kematian, dan kemudian dia menyadari bahwa pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Namun, sekarang kami baru saja beristirahat, kami masih tidak bisa menganggap entengnya. Lu Baoyu mengatur pidatonya dan buru-buru berkata, belum lama ini, setelah Pei Feng menyatukan dunia bawah tanah di Provinsi Yuyun, dia berencana untuk memasuki Provinsi Changlin. Namun, karena Tuan Chen, yaitu, kemunculan Anda yang tidak terduga memaksa Pei Feng untuk sementara waktu membatalkan rencana ini. Dengan ambisi dan karakter Pei Feng, bisa dibayangkan ia pasti menganggap Anda sebagai musuh seumur hidupnya. Meski untuk saat ini tidak ada pergerakan, ini hanyalah ketenangan menjelang hujan badai. Saat dia benar-benar berencana menghadapimu, dia pasti akan menggunakan cara petir. Serangan yang menggelegar pasti akan membawa bahaya besar padamu meski kamu tidak mati. Lanjutkan. Chen Feiyu mengangguk diam-diam, karena apa yang dikatakan Lu Baoyu persis seperti yang dia pikirkan. Mata Lu Baoyu dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, dia menemukan topik yang menarik bagi Chen Feiyu, dan melanjutkan, meskipun budidaya seni bela diri Anda kuat, Anda masih memiliki dua kekurangan yang sangat jelas saat menghadapi Pei Feng, dan ini juga akan menjadi kelemahan terbesarmu. Yang dua, aku mendengarkan, Chen Feiyu menjadi tertarik. Pertama, Pei Feng telah sepenuhnya menyatukan dunia bawah tanah di Provinsi Yuyun. Namun, sejauh yang saya tahu, meskipun Anda juga penguasa dunia bawah tanah di Provinsi Changlin, Anda hanya menguasai setengah dari Provinsi Changlin. Dengan setengah dari kekuatan Provinsi Changlin, sudah jelas pihak mana yang lebih diuntungkan melawan seluruh Provinsi Yuyun. Ini adalah kelemahan pertama dan terbesar Anda saat menghadapi Pei Feng. Kedua, dan melanjutkan dari poin sebelumnya, Anda memiliki terlalu sedikit talenta yang tersedia, tetapi Pei Feng memiliki banyak talenta, di antaranya adalah Yun Zhenxiong, yang dikenal sebagai tak terkalahkan dengan dua telapak tangan. Tidak hanya dia seorang master dan orang kuat sepertimu, apalagi dia juga telah menyapu bersih semua master di Provinsi Yuyun, yang bisa dikatakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Selain itu, belum lagi para pembunuh terkenal di daftar Sirius seperti Earl of Dark Knight. Mengesampingkan apakah Anda bisa mengalahkan Yun Zhenxiong atau tidak, bahkan jika Anda bisa mengalahkannya, siapa yang harus dihadapi oleh Tuan Pei Feng lainnya? Oleh karena itu, inilah kekurangan kedua Anda saat menghadapi Pei Feng. Saya berani tegaskan bahwa dengan dua kekurangan tersebut, Anda akan selalu dirugikan saat menghadapi Pei Feng. Mata Lu Baoyu bersinar dengan kebijaksanaan, setelah analisis, bahkan dia merasa bahwa analisisnya sepenuhnya benar dan langsung mengenai kelemahan terbesar Chen Feiyu. Tiba-tiba, dia melihat senyuman mengejek di bibir Chen Feiyu, dan terkejut dan bertanya, apakah menurutmu apa yang saya katakan salah? Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata, kamu benar, tetapi kemampuanmu dalam mengumpulkan intelijen masih jauh tertinggal. Tahukah kamu bahwa Yun Zhenxiong telah dikalahkan olehku? Bab 430, Wanita Cerdas. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Baoyu dan Zhou Yuexin terkejut pada saat yang bersamaan. Jenderal tertinggi Pei Feng, Yun Zhenxiong, yang dikenal sebagai tak terkalahkan dengan dua telapak tangan, dikalahkan olehmu. Lu Baoyu berseru, dia punya firasat bahwa jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan keributan di bawah tanah. Dunia dan reputasi Chen Feiyu pasti akan menjadi lebih keras. Chen Feiyu masih muda. Tidak hanya dia menjadi seorang master, tapi dia juga telah mengalahkan Yun Zhenxiong, yang sudah terkenal sejak lama. Dia benar-benar monster. Lu Baoyu menghela nafas dalam hatinya, semakin merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan total dalam berurusan dengan Chen Feiyu hari ini. Tiba-tiba, Chen Feiyu berkata dengan tenang, Yun Zhenxiong tidak hanya dikalahkan oleh saya, tetapi dia juga menggunakan teknik rahasia secara berlebihan selama duel dengan saya. Sekarang tingkat kultivasinya telah anjlok, dan lengan kanannya terpotong oleh pedang saya. Anda berkata, dengan lengan kanannya patah dan budidayanya sangat berkurang, apakah telapak tangan ganda tak terkalahkan masih bisa menjadi ancaman bagiku? Lu Baoyu bahkan lebih terkejut lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak.
Chen Feiyu tersenyum di sudut mulutnya, mengangguk, dan berkata, meskipun Pei Feng memiliki banyak bakat, tanpa Yun Zhenxiong, dia akan menjadi harimau dengan giginya dicabut. Akankah Earl of Darkness yang tersisa dan miliknya sepertinya punya pengaruh terhadapku? Mengancam. Tidak. Lu Baoyu juga menggelengkan kepalanya. Meskipun Earl of Dark Knight sangat kuat, menghadapi ahli tingkat master, dia hanya bisa dibunuh secara instan. Chen Feiyu melanjutkan, Pei Feng baru saja menyatukan provinsi Yuyun belum lama ini, dan dia belum punya waktu untuk mencernanya sepenuhnya. Dia pasti meninggalkan banyak bahaya tersembunyi. Selain itu, kekuatan Yun Zhenxiong telah rusak parah. Pasti ada banyak orang-orang di provinsi Yuyun yang mengincar Pei Feng. Anda berkata, dalam situasi saat ini, bisakah Pei Feng datang dan terlibat di provinsi Changlin dalam waktu singkat? Tidak. Lu Baoyu membuka mulutnya, merasa kaget dan tidak berdaya pada saat yang sama. Meskipun Chen Feiyu berada di provinsi Changlin, analisisnya terhadap situasi di provinsi Yuyun akurat. Pria ini, selain kekuatannya yang kuat, juga sangat bijaksana. Menakutkan. Lu Baoyu memikirkan hal ini dan memutuskan bahwa jika dia bisa lolos dari kematian kali ini, dia tidak akan pernah menjadi musuh Chen Feiyu lagi di masa depan. Tiba-tiba, Chen Feiyu mencibir, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak tegas, dan berkata dengan percaya diri, bahkan jika poin di atas tidak benar, saya, Chen Feiyu, akan pergi ke provinsi Yuyun untuk membunuh Pei Feng. Siapa yang bisa hentikan aku? Lu Baoyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Chen Feiyu adalah seorang ahli tingkat master yang serius. Selama dia bertekad untuk membunuh Pei Feng pasti akan mati. Sekarang, apakah kamu masih berpikir ada dua kekurangannya? Kata Chen Feiyu bangga. Lu Baoyu menggigit bibir bawahnya dengan ringan, tiba-tiba merasa seperti dia dihancurkan oleh Chen Feiyu baik dalam kekuatan maupun kecerdasan, dan berkata dengan frustrasi, itu tidak ada. San, kalau begitu, bisakah kamu rela mati? Chen Feiyu berkata dengan ringan, seolah sedang menceritakan masalah sepele. Zhou Yuexin terkejut dan pucat, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghentikan Chen Feiyu, dia berkeringat banyak dan seluruh tubuhnya terbakar. Namun, Lu Baoyu menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, tidak, kamu tidak akan membunuhku. Oh, kenapa? Chen Feiyu mengangkat alisnya dengan tatapan main-main di matanya. Awalnya aku mengira kamu akan membunuhku, tapi setelah kontak baru-baru ini, aku tiba-tiba mengerti bahwa sebenarnya kamu tidak akan membunuhku sama sekali. Alasannya sangat sederhana, karena aku seorang wanita, dan sangat cantik dan wanita pintar. Bahkan tanpa Pei Feng, tetapi dengan karaktermu, kamu akan menyinggung banyak orang di masa depan, dan pada akhirnya kamu akan membutuhkanku. Kamu adalah orang yang cerdas, dan kamu harus memahami bahwa memiliki aku di sisimu untuk membantu kamu akan setidaknya membuatmu santai. Sedikit. Zhou Yuexin tiba-tiba tertegun dan dengan cepat menatap Chen Feiyu. Benar saja. Saya melihat kekaguman di mata Chen Feiyu, dan dia menghela nafas, kamu memang sangat pintar, tetapi ketika ada wanita secantik dan pintar seperti kamu, saya akan selalu khawatir tentang reaksi baliknya. Mungkinkah Tuan Chen yang terkenal itu masih takut pada wanita lemah sepertiku? Lu Baoyu berkedip dan tersenyum provokatif. Laki-laki adalah makhluk yang tidak bisa menahan provokasi. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi... Chen Feiyu tiba-tiba mencibir dan mengulurkan tangan untuk mencekik leher Lu Baoyu. Bab 43, Pemikiran yang Salah. Lu Baoyu mengira Chen Feiyu akan menarik kembali kata-katanya, dan tepat ketika dia berseru, tiba-tiba, sebuah pil merah muncul di tangan Chen Feiyu dan memasukkannya ke dalam mulut Lu Baoyu. Mata Lu Baoyu tiba-tiba terbuka lebar, dan saat dia menyadari apa yang dia lakukan, dia menelan pil itu tanpa sadar. Chen Feiyu kemudian melepaskan Lu Baoyu dan berkata dengan tenang, ini adalah racun, dan ini adalah racun yang sangat beracun. Saya satu-satunya di dunia yang memiliki penawarnya. Jangan khawatir, saya akan memberikan penawarnya setiap setengah bulan. Anda adalah wanita yang cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan. Lu Baoyu tidak histeris, tetapi menatap Chen Feiyu dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, seolah dia telah ditunjuk. Di sisi lain, Zhou Yuexin menghela nafas. Awalnya dia mengira dia bisa menghadapi Chen Feiyu, tetapi akibatnya, wanita muda itu diracuni, dan hidup dan matinya ada di tangan Chen Feiyu. Selain itu, dia juga terluka parah.
Itu dapat dikatakan bahwa itu adalah kerugian besar, dia kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Bagus sekali. Waktu kita di sini tidak singkat. Saatnya keluar dan bertemu semua orang. Kalau tidak, mereka akan memiliki imajinasi liar. Namun, pakaianmu sepertinya tidak cocok untuk dipakai. Chen Feiyu terkekeh ringan, melihat ke atas dan menyusuri tubuh halus Lu Baoyu, dengan tatapan ambigu di matanya. Setelah pertarungan tadi, rambut Lu Baoyu sedikit berantakan, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Congsam bersulam biru dan putih di tubuhnya berlumuran lumpur di banyak tempat. Di bawah rok berbelahan tinggi, di sana juga ada beberapa titik di kaki ramping yang menjulang itu. Bekas cakaran. Meski indah, namun juga memalukan. Tunggu aku sementara aku pergi ganti baju. Lu Baoyu menghela nafas tak berdaya dan hendak pergi. Tiba-tiba, Chen Feiyu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Lu Baoyu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh lawan jenis dengan cara yang ambigu. Matanya panik dan dia ingin menghindarinya. Jangan bergerak. Nada suara Chen Feiyu tidak menimbulkan keraguan. Lu Baoyu segera berhenti di tempatnya, tidak berani bergerak lebih jauh, dan membiarkan Chen Feiyu membersihkan darah di sekitar mulutnya. Namun, dia mencibir mulutnya dengan keengganan di wajahnya, tetapi dia panik dan malu di dalam. Selesai. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu tersenyum dan melepaskan Lu Baoyu. Lu Baoyu menghela nafas lega. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Feiyu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju kamar. Di halaman, hanya tersisa Chen Feiyu dan Zhou Yuexin. Kamu baru saja mendengar bahwa tuanmu telah memberikanmu kepadaku. Jika aku mendengarnya dengan benar, kamu tidak keberatan sekarang, kan? Tiba-tiba, Chen Feiyu berbalik dan berjalan menuju Zhou Yuexin. Zhou Yuexin tiba-tiba berseru, hatinya dipenuhi kepanikan, dan dia tergagap, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Dia begitu tak berdaya sehingga dia lupa bahwa Chen Feiyu telah menolak pada awalnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan jika dia bereaksi? Sekarang bahkan Lu Baoyu telah menjadi bawahan Chen Feiyu, Zhou Yuexin tentu saja harus mendengarkan Chen Feiyu. Chen Feiyu tidak berkata apa-apa dan berjalan langsung menuju Zhou Yuexin. Meskipun Zhou Yuexin terluka parah dan wajahnya pucat, dia jelas-jelas salah berpikir karena panik, dan rona merah muncul di pipinya. Kamu terluka oleh energi pedangku. Jika kamu tidak mendapatkan perawatan lebih awal, lenganmu tidak akan berguna. Chen Feiyu mendatangi Zhou Yuexin dan menunjuk ke bahu Zhou Yuexin. Gumpalan pedang diambil dari luka di bahunya dan menghilang ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, Zhou Yue mengerang kesakitan, dan darah mengalir dari bahunya. Aku mengeluarkan energi pedang. Lenganmu bisa diselamatkan. Selama kamu menghentikan pendarahannya, kamu akan baik-baik saja. Chen Feiyu menepuk bahunya beberapa kali lagi, dan segera pendarahannya berhenti. Terima kasih, terima kasih. Baru kemudian Zhou Yuexin menyadari bahwa dia salah berpikir, dan wajahnya hanya terasa panas. Bab 432, Pelindung Bunga Lu Baoyu. Chen Feiyu tersenyum sinis, mengulurkan tangannya, membantu Zhou Yuexin berdiri, dan berjalan menuju paviliun. Zhou Yuexin tertegun sepanjang waktu. Ketika dia sadar, dia sudah duduk di bangku batu di paviliun. Yang lebih mengejutkannya adalah Chen Feiyu menuangkan secangkir teh untuknya. Di hadapannya, aroma teh meluap dan asap putih mengepul. Zhou Yuexin tidak mengerti sama sekali. Dia dan Nona Lu Baoyu baru saja ingin membunuh Chen Feiyu. Mengapa Chen Feiyu begitu lembut padanya sekarang? Tentu saja, dia tidak akan secara naif berpikir bahwa kecantikannya yang luar biasalah yang membuat Tuan Chen yang terkenal itu merasa kasihan padanya. Dia tidak hanya memaafkannya atas pelanggaran sebelumnya, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk memperlakukannya dengan lembut. Jika dia benar-benar berpikir demikian, dia tidak akan bisa bertahan hidup sekarang di ibu kota provinsi tempat badai sedang berkumpul. Chen, Tuan Chen, bukankah Anda menyalahkan wanita muda itu dan saya atas pelanggaran kita sebelumnya? Zhou Yuexin tidak bisa menahan rasa penasarannya, jadi dia berani bertanya. Chen Feiyu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Zhou Yuexin tertegun, ragu-ragu, dan berkata, apa yang sebenarnya dan apa yang bohong.
Jika seorang cantik melakukan kesalahan, bahkan Tuhan akan memaafkannya, Chen Feiyu berkata sambil tersenyum, namun, ini bohong, karena saya tidak percaya pada Tuhan. Ketika Zhou Yuexin mendengar paruh pertama kalimat Chen Feiyu, dia merasa bersemangat dan berpikir bahwa Chen Feiyu sedang memujinya. Berpikir bahwa Nona Lu Baoyu telah mendedikasikannya untuk Chen Feiyu dan dia akan menjadi wanita Chen Feiyu di masa depan, matanya yang indah juga bersinar tanpa bisa dijelaskan. Tapi setelah dia mendengar bagian kedua dari kalimat Chen Feiyu, ekspresinya menjadi gelap tanpa alasan, dia tersenyum enggan dan bertanya, lalu, bagaimana dengan kebenarannya? Kebenarannya jauh lebih sederhana. Chen Feiyu juga menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan tenang, meskipun kamu harus berurusan denganku, pertama-tama aku tidak menderita kerugian. Kedua, apakah itu Lu Baoyu atau kamu Zhou Yuexin, hidupmu semua berada di bawah kendaliku. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Sebagai dewa yang mengendalikan hidup dan matimu, mengapa aku harus peduli padamu? Zhou Yuexin tidak bisa berkata-kata, dan tiba-tiba tersenyum masam dan berkata, Tuan Chen yang terkenalah yang benar-benar mendominasi. Nona dan saya kalah di tangan Anda. Ini tidak adil sama sekali. Chen Feiyu tersenyum dengan tenang dan merasa nyaman. Tiba-tiba, sebuah suara menyenangkan datang dari jauh, dan berkata sambil tersenyum manis, bagaimana mungkin Tuan Chen, yang reputasinya tersebar ke seluruh dunia bawah tanah di Provinsi Changlin, tidak mendominasi. Chen Feiyu menoleh dan melihat ke arah suara itu, matanya tiba-tiba berbinar. Lu Baoyu telah berganti pakaian menjadi gaun hitam, memakai riasan tipis yang halus dan tampak bibir merah dan gigi putih. Dia berjalan menuju Chen Feiyu dengan sepatu hak tinggi berwarna putih. Dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali karena dikalahkan oleh Chen Feiyu dan diracuni. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan senyum tipis di bibirnya, penuh aura, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang bangga. Indah, pasti keindahan yang tingkatnya membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Bahkan Zhou Yuexin, seorang wanita yang sangat cantik, memiliki pandangan obsesi di matanya sejenak, dan kemudian dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, halo, Nona. Lu Baoyu mengangguk sedikit kepada Zhou Yuexin, lalu mengulurkan tangan kanannya dengan anggun dan berkata sambil tersenyum kepada Chen Feiyu, saya ingin tahu apakah Baoyu cukup beruntung bisa mengundang Tuan Chen yang terkenal untuk makan malam di aula dan melayani sebagai pelindung bunga Baoyu. Seorang wanita cantik mengundang saya untuk meminta lebih banyak, Chen Feiyu menjawab sambil tersenyum dan berinisiatif untuk memegang tangan halus Lu Baoyu. Halus, lembut dan menawan. Bab 433, seperti manusia dan seperti anjing. Lu Baoyu selalu menyendiri, dan ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh lawan jenis. Tubuh halusnya tiba-tiba bergetar, dan rona merah muncul di pipinya. Kemudian dia menutup mulutnya dan tersenyum lembut, berkata, Tuan Chen, ayo pergi. Chen Feiyu mengangguk dan berjalan ke ruang depan bersama. Zhou Yuexin mengikuti di belakang dan awalnya ingin pergi. Tiba-tiba, Chen Feiyu berhenti dan berkata kepada Zhou Yuexin, kamu baru saja terluka olehku. Meskipun energi pedang telah dikeluarkan dari tubuhmu, itu berdampak pada energi di tubuhmu. Saya menyarankan kamu untuk mencari tempat yang tenang, tempatkan sekarang. Lebih baik tidur malam yang nyenyak dan biarkan ki di tubuhmu menyesuaikan diri. Setelah selesai berbicara, Chen Feiyu membawa Lu Baoyu dan terus berjalan ke depan. Ya, Tuan Chen. Zhou Yuexin berpikir bahwa Chen Feiyu tidak mau membiarkannya mengikuti, jadi dia sedikit menundukkan kepalanya, dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Tiba-tiba, suara Chen Feiyu terus terdengar dari depan, juga, menurutku tanganmu tidak cocok untuk memegang senjata. Lain kali, aku akan mengajarimu menggunakan pisau. Zhou Yuexin terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Feiyu. Meskipun Chen Feiyu berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang, Zhou Yuexin yakin bahwa dia pasti mendengar dengan benar, dan dia dengan senang hati menjawab, ya. Pada saat yang sama, di aula pavilion Miao Tian Waterside. Karena dia kalah taruhan dari Chen Feiyu, Qiao Junfeng sangat marah hingga dia pergi dengan marah.
Si Zihang memimpin sekelompok orang kaya generasi kedua, duduk di meja besar yang paling mencolok, dengan wajah berseri-seri, memegangi pinggangnya dan menunjukkan dunia, dari penciptaan Pangu hingga pemerintahan 3 penguasa dan 5 kaisar, dan kemudian melalui perkembangan Konfusianisme, Buddha dan Taoisme, dan akhirnya Chen Feiyu menjadi tokoh paling mistis dalam sejarah. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Ketika putra sulung saya lahir, guntur mengguncang langit dan awan keberuntungan berwarna-warni mengelilinginya. Dia bisa berjalan ketika dia lahir. Dia mengarahkan satu jari ke langit dan jari lainnya ke bumi. Dia berkata, saya satu-satunya yang ada di langit dan di bumi. Maka dia berkata, bos saya terlahir luar biasa dan turun dari langit dengan sebuah misi. Dikatakan bahwa kecenderungan umum dunia sangatlah luas dan kuat, siapa yang mengikuti alam akan hidup, dan siapa yang melawan alam akan binasa. Anda beruntung bertemu dengan saya. Anda tidak salah dengar. Ikuti jejak bos bersama saya. Mulai sekarang, Anda akan makmur, kaya dan terkenal, dan menjadi orang di atas segalanya. Luar biasa bukan? Si Zihang berdiri ketika dia bersemangat, meludah seperti bintang, dan dia sepertinya mencoba menipu kelompok orang kaya generasi kedua ini untuk bergabung dengan sekte. Tentu saja, orang-orang kaya generasi kedua ini tidak bodoh. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa si Zihang sedang membual, tetapi setiap kali mereka memikirkannya, Chen Feiyu lebih unggul dalam menghadapi Qiao Junfeng dari keluarga Qiao. Bahkan Nona Lu Baoyu yang terkenal mengundang Chen Feiyu untuk datang ke Miao. Tian Xuixi adalah tamunya. Semua hal di atas setidaknya bisa menunjukkan bahwa identitas dan latar belakang Chen Feiyu memang menakutkan, setidaknya dia jauh lebih hebat dari generasi kedua kaya biasa seperti mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa si Zihang sedang menyombongkan diri, orang-orang kaya generasi kedua ini tetap bertepuk tangan setuju. Miao Tian Xuixi adalah klub kelas atas. Jika kamu berteriak di sini, bukankah kamu akan menghancurkan papan nama Miao Tian Xuixi kami? Betapa tidak pantasnya itu. Tiba-tiba, seorang pemuda jangkung dan tampan berjas berjalan mendekat dengan cemberut. Itu adalah Lu Nyang. Mengapa kamu ada di sini? Seru pria gemuk kecil itu, dan sekelompok orang kaya generasi kedua dengan cepat berdiri dari tempat duduk mereka dan menyapa Lu Nyang satu demi satu. Paviliun tepi perairan Miao Tian adalah milik keluarga Lu saya. Mengapa saya harus melapor kepada Anda ketika saya datang ke sini? Lu Nyang berkata dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tahu bahwa saudara perempuannya akan menyerang Chen Feiyu hari ini, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia juga datang ke paviliun tepi air Miao Tian untuk melihat nasib menyedihkan Chen Feiyu. Namun, begitu dia tiba di lobi, dia melihat sekelompok orang kaya generasi kedua membuat keributan. Sebagai tuan muda Miao Tian Xuixi, dia secara alami datang untuk memarahi mereka. Jangan berani. Pria kecil gendut dan yang lainnya dengan cepat tertawa. Keluarga Lu adalah keluarga kaya raya di ibu kota provinsi yang mampu bersaing dengan keluarga Qiao. Sebagai putra tertua dari keluarga Lu Nyang tidak bisa tersinggung oleh generasi kedua yang kaya raya seperti si kecil gendut. Menurutku siapa yang begitu hebat? Ternyata jenderal bosku yang kalah. Dia berganti pakaian yang terlihat seperti manusia dan anjing. Dia hampir tidak bisa dikenali. Tiba-tiba, terdengar suara mengejek. Bab 434 berbalik melawan orang lain. Pria kecil gendut dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Mereka berani mengejek tuan muda keluarga Lu di depan umum, dan mereka masih berada di wilayah keluarga Lu. Bukankah ini berarti mereka tidak ingin hidup lagi? Semua orang buru-buru melihat ke arah suara itu, dan tiba-tiba, wajah mereka menjadi jelas. Si Zihang terlihat dengan tangan terlipat di depan dada dan satu kaki di atas bangku, ekspresinya penuh ejekan. Itu kamu. Lu Nyang sedikit mengernyit, lalu mencibir lagi dan berkata, aku hanya mencoba mencari seseorang untuk berurusan denganmu, tetapi kamu sendiri yang muncul di depan pintu. Baiklah, ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada jalan ke neraka tapi kamu malah memilih datang ke sini. Kamu hanya badut bosku yang dikalahkan. Beraninya kamu begitu sombong. Apakah kamu ingin diinjak bosku lagi? Si Zihang tampak sinis, gayung bersambut. Jika pada awalnya si Zihang khawatir keluarga Lu terlalu kuat untuk menyinggung perasaannya, namun kini setelah dia benar-benar menyinggung keluarga Lu, dia mungkin akan bersikap tegar sampai akhir. Kedua,
Si Zihang juga tahu bahwa Chen Feiyu telah berhubungan yang ambigu dengan saudara perempuan keluarga Qin. Dengan keluarga Qin di sini, si Zihang tidak hanya khawatir Lu yang berani bertindak terlalu jauh. Namun generasi kedua yang kaya seperti si kecil gendut terkejut, mereka sudah melihat ada konflik antara si Zihang dan Lu Nyang. Mereka adalah orang-orang pintar dan segera mundur agar tidak merusak kolam ikan. Kemarahan Lu Nyang melintas, dan kemudian dia mencibir, maksudmu Chen Feiyu? Tahukah kamu bahwa Chen Feiyu tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri? Omong kosong. Kalau begitu, kakakmu mengajak bosku berkencan, dan dia mungkin sedang menghabiskan waktu di suatu tempat sekarang. Si Zihang tertawa, sangat bangga. Pria kecil gendut dan yang lainnya mengangguk, karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lu Baoyu datang mengundang Chen Feiyu. Lu Nyang berkata dengan nada menghina, dasar bodoh, siapa Chen Feiyu yang berhak menghabiskan waktu bersama adikku? Kakakku mengundang Chen Feiyu ke sini, ini sebenarnya perjamuan Hongmen. Chen Feiyu yang kamu andalkan mungkin berbohong seperti seekor anjing sekarang di tanah. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Pria kecil gendut dan generasi kedua kaya lainnya tiba-tiba menyadari, dengan cara ini dapat dijelaskan mengapa Lu Baoyu yang selama ini selalu menyendiri berinisiatif mengundang Chen Feiyu. Setelah menghabiskan waktu lama, saya tidak menyukai Chen Feiyu, tetapi ingin berurusan dengan Chen Feiyu. Memikirkan hal ini, kelompok orang kaya generasi kedua ini mencibir satu demi satu, dan memandang si Zihang dengan jijik. Saya berkata bagaimana Nona Lu Baoyu bisa mengundang orang luar ke paviliun tepi air Miao Tian. Saya yakin Chen Feiyu lah yang menyinggung keluarga Lu, dan Nona Lu datang untuk meminta maaf. Sungguh konyol bahwa Chen Feiyu dan si Zihang berpura-pura menjadi begitu hebat. Bah, sungguh tak tahu malu. Tidak, aku merindukan Nona Lu Baoyu, tapi dia seperti peri yang turun ke bumi. Bahkan bagi kita yang memiliki reputasi baik di ibu kota provinsi, sangat sulit untuk bertemu Nona Lu Baoyu. Chen Feiyu hanyalah sebuah negara udik dari luar kota, bagaimana dia bisa begitu berbudi luhur sampai dikalahkan oleh Lu Baoyu? Nona undangan. Hei, kurasa setelah Chen Feiyu menerima undangan Nona Lu Baoyu, dia pasti sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa makan, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Kecuali matahari terbit di barat, bagaimana bisa Nona Lu Baoyu menyukainya? Little Fatty dan generasi kedua kaya lainnya mengarahkan senjata mereka dan mulai mengejek Chen Feiyu dan si Zihang. Si Zihang mengepalkan tinjunya, tampak marah, dan wajahnya memerah karena menahan diri, dan mengutuk, sial, kamu bajingan, kamu bisa jatuh lebih cepat daripada membaca buku. Baru saja, semua orang mengungkapkan rasa hormat mereka kepada bos saya. Anda juga ingin saya memperkenalkan bos kepada Anda, sial, sekarang begitu saya mendengar bahwa Lu Baoyu akan berurusan dengan bos saya, semua orang berbalik melawan saya, sungguh tidak tahu malu. Bab 435, jika Anda menginginkan penjelasan, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda. Pria gemuk kecil itu tersipu, lalu berkata tanpa basa-basi, omong kosong, awalnya semua orang mengira Chen Feiyu memiliki latar belakang yang kuat, jadi mereka memiliki kesabaran untuk mendengarkan bualanmu. Sekarang kami tahu bahwa kalian berdua hanyalah orang udik dari tempat lain, mengapa kami harus memberi Anda wajah? Apakah kami bodoh, Tuan Lu, menurut Anda ini benar? Ya, ini memang benar. Selama ribuan tahun, tidak peduli bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, masyarakat akan selalu kuat. Siapapun yang bertinju besar dan mengatakan kebenaran akan diakui dan dihormati oleh dunia. Si Zihang, di depan keluarga Luku, belum lagi kamu, bahkan bosmu Chen Feiyu pun tidak memenuhi syarat. Lu Nyang mencibir bangga. Lu Nyang telah merencanakan bahwa Chen Feiyu pasti akan jatuh ke tangan Lu Baoyu kali ini. Jika dia memanfaatkan situasi ini, dia akan pergi ke keluarga Qin dan Qin Haiking akan maju. Bukankah Qin Yuxin harus patuh bertunangan? Untuk dia. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya bisa menikah dengan keluarga Qin dan mendapatkan dukungan dari keluarga Qin, dia juga akan bisa memenangkan kembali kecantikannya. Lu Nyang sudah tersenyum bangga ketika dia berpikir bahwa Qin Yuxin yang cantik akan segera menjadi wanitanya. Oh. Lu Nyang, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan aku tidak memenuhi syarat? Tiba-tiba, suara malas terdengar dari belakang semua orang. Suara ini sangat familiar,
dan senyuman di wajah Luo Nyang tiba-tiba membeku, dan bahkan dengan rasa tidak percaya terpancar di matanya, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan berseru, Chen. Chen Feiyu, kamu. Baik-baik saja, dan saudari, kenapa kamu bersama Chen Feiyu? Orang yang datang tidak lain adalah Chen Feiyu. Chen Feiyu terlihat malas dan memiliki senyuman di bibirnya, sedangkan Lu Baoyu yang secantik ratu berdiri di sampingnya dengan patuh. Yang terpenting adalah tangan kedua orang itu saling berpegangan secara terbuka. Melihat pemandangan ini, semua orang, termasuk Luo Nyang, terkejut dan hampir berubah menjadi batu di tempat. Mata si Zihang tiba-tiba berbinar, dengan kekaguman di wajahnya, dia mengulurkan ibu jarinya dan berkata dengan hormat, aku pergi, bos adalah bos dan benar-benar menjatuhkan Lu Baoyu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bangun dan berseru, tetapi mereka masih tidak dapat mempercayainya di dalam hati. Baru saja, Luo Nyang mengatakan bahwa Lu Baoyu ingin berurusan dengan Chen Feiyu. Bagaimana Lu Baoyu bisa begitu dekat dengan Chen Feiyu dalam sekejap mata? Dan yang paling penting adalah semua orang ingat dengan jelas bahwa belum lama ini Lu Baoyu mengenakan congsam bersulam biru dan putih. Kenapa sekarang berganti menjadi gaun hitam? Mungkinkah sekarang Chen Feiyu dan Lu Baoyu sendirian? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang mau tidak mau membuka rahangnya. Mengetahui bahwa semua orang berpikir salah, Lu Baoyu merasa malu di dalam hati. Namun, dia tidak menjelaskan, dia juga tidak melepaskan tangan Chen Feiyu. Rona merah muncul di pipi indahnya, menambah kecantikannya. Luo Nyang mula-mula terkejut, lalu bingung, dan akhirnya diliputi amarah yang dalam. Dia bertanya dengan marah, kakak, ini. Apa yang terjadi? Tidakkah kamu jelaskan padaku? Lu Baoyu tiba-tiba menundukkan wajahnya dan berkata dengan muram, meskipun kamu adalah adik laki-lakiku, kapan aku, Lu Baoyu, perlu menjelaskan kepadamu bagaimana aku bersikap? Ekspresi Luo Nyang tiba-tiba berubah. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, orang yang paling dia hormati dan takuti adalah saudari ini. Sekarang dia melihat Lu Baoyu tampak tidak bahagia, tanpa sadar dia panik. Dia hanya melihat Lu Baoyu dan musuhnya berhubungan intim di depan umum. Bagaimana dia bisa rela melakukannya? Kamu ingin penjelasannya, maka aku akan menjelaskannya kepadamu. Tiba-tiba, Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyuman lucu, dan di bawah tatapan kaget semua orang, mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit dagu sempurna Lu Baoyu. Apa yang akan kamu lakukan? Tubuh halus Lu Baoyu bergetar dan matanya panik. Jangan bergerak. Nada suara Chen Feiyu tidak perlu dipertanyakan lagi, dan kemudian, di hadapan semua orang, dia mencium bibir halus Lu Baoyu. Seluruh tubuh Lu Baoyu gemetar. Meskipun dia sangat pintar, pikirannya kosong. Hanya ada satu pikiran di benaknya, ciuman pertamaku diambil oleh Chen Feiyu. Wow! Semua orang gempar. Lu Baoyu, seorang wanita yang mulia dan sombong, justru mencium lawan jenis di depan umum. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Bab 436, tidak berharga. Astaga, bos luar biasa. Lu Baoyu, dewi di mata semua orang kaya generasi kedua di ibu kota provinsi, sebenarnya ditangkap oleh bos. Itu benar-benar membuat orang baik di kota Minji terlihat buruk. Si Zihang tertawa, wajahnya memerah karena kegembiraan. Seolah-olah orang yang mencium Lu Baoyu bukanlah Chen Feiyu, melainkan si Zihang. Luo Nyang tampak marah, otot-otot di sudut matanya bergerak-gerak, tinjunya mengepal, dan matanya seperti menyemburkan api. Setelah beberapa saat, apakah kamu sudah cukup berciuman? Tiba-tiba, Lu Baoyu membuka matanya dan menatap mata Chen Feiyu. Meski ekspresinya tenang, rasa malu di matanya mengkhianatinya. Aku tidak pernah bosan mencium wanita cantik seperti itu. Chen Feiyu dengan rakus menekan bibir Lu Baoyu lagi, lalu dengan enggan melepaskannya, lalu mengangkat alisnya dan berkata kepada Luo Nyang, apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Chen Feiyu. Luo Nyang sangat marah, matanya penuh penghinaan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku, Luo Nyang, tidak bisa berdamai denganmu. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di depan aku dan bersujud untuk memohon belas kasihan, lalu aku akan membunuhmu. Potong menjadi 8 bagian dan dieksekusi di Linci. Chen Feiyu tetap diam, dengan niat membunuh muncul di matanya. Ekspresi Lu Baoyu berubah drastis. Siapakah Chen Feiyu? Itu adalah keberadaan transenden di dunia bawah tanah Provinsi Changlin,
dan dia juga memotong lengan kanan Yun Zhenxiong yang bertangan dua tak terkalahkan dengan satu pedang. Begitu Chen Feiyu memiliki niat membunuh, tidak ada seorang pun, termasuk dia, Lu Baoyu, bisa menyelamatkan Lu Enyang. Dia segera berjalan ke arah Lu Enyang, menamparnya tepat di depan semua orang, dan berkata dengan suara dingin, "Diam, Tuan Chen adalah makhluk yang sangat unggul, bagaimana Anda bisa membuat suara seperti itu?" Ekspresi Lu Enyang tiba-tiba berubah, dengan rasa tidak percaya dan marah, dan dia berkata dengan marah, "Kakak, kamu benar-benar memukulku demi Chen Feiyu. Kembali dan salin, Kai Gentan, 1000 kali. Kamu tidak diperbolehkan keluar sampai kamu selesai menyalin." Lu Baoyu tampak seram dan nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ekspresi Lu Enyang berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat takut pada Lu Baoyu, saudara perempuannya. Dalam kemarahan, dia menatap tajam ke arah Chen Feiyu dan berjalan pergi dengan lengan baju digulung. Lu Baoyu menghela nafas dalam hati, dia melakukan ini sepenuhnya untuk menyelamatkan Lu Enyang, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas di depan umum, jadi dia hanya bisa disalahpahami oleh Lu Enyang. Namun, kelompok orang kaya generasi kedua di sekitar mereka telah lama terpana. Lu Baoyu yang selalu menyendiri dan sombong di kalangan masyarakat kelas atas di ibu kota provinsi, tidak hanya mencium Chen Feiyu di depan umum, tetapi juga menamparkan Lu Enyang di depan umum demi Chen Feiyu. Jika ini menyebar pasti akan menimbulkan keributan di ibu kota provinsi, dan Chen Feiyu akan menjadi pria dari masyarakat kelas atas. Memikirkan hal ini, mata orang-orang kaya generasi kedua ini menatap Chen Feiyu dengan penuh semangat lagi, seolah-olah mereka bukanlah orang yang meremehkan Chen Feiyu sama sekali. Si Zihang sangat gembira, tertawa, dan tiba-tiba berjalan ke arah pria kecil gendut itu, menepuk pundaknya, dan berkata dengan senyum bangga, "Bagaimana, saya akan mengatakan bahwa bos saya hebat, kamu tetap tidak percaya, apakah wajahmu sedang ditampar sekarang?" Pria kecil gemuk itu mengangguk berulang kali, seperti ayam mematuk nasi, tiba-tiba memutar matanya, mendatangi Chen Feiyu, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Chen, nama saya Yuesi, dan saya berteman dengan Zihang. Saya mendengarmu di sini di Zihang setelah perbuatanmu, aku sangat menghormatimu." Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang kaya generasi kedua di belakang Yuesi semua setuju dan datang untuk menyambut Chen Feiyu dengan hormat dan mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Chen Feiyu. Si Zihang bangga dan bangga. Lu Baoyu mengerutkan kening. Dia memiliki jaringan intelijen yang sangat besar di tangannya, jadi dia secara alami tahu bahwa keluarga Yuesi dan yang lainnya, meskipun mereka hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 3 di ibu kota provinsi, masih dapat dianggap sebagai kekuatan yang besar jika mereka bersatu. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak tenang. Lambat laun, rasa ejekan muncul di matanya, dan dia berkata dengan ringan, "Saya mendengarkan semua kata-kata yang Anda olok-olok di belakang saya sebelumnya, dan saya tidak melewatkan satu pun kata." Pria kecil gemuk, yaitu Yuesi, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia meminta maaf sambil tersenyum, "Ada kesalahpahaman. Kami semua disesatkan oleh Lu Enyang, dan itulah mengapa kami menyinggung Tuan Chen. Mohon maafkan saya, Tuan Chen." Sarkasme Chen Feiyu menjadi lebih jelas, matanya menyipit, dan dia berkata dengan tenang, "Beberapa hewan terutama berharga untuk kulitnya, seperti rubah, beberapa hewan terutama berharga untuk diambil dagingnya, seperti sapi, dan beberapa hewan terutama berharga untuk diambil dagingnya, seperti sapi, dan beberapa hewan terutama berharga untuk tulang mereka, seperti manusia. Kalian dapat memanfaatkan situasi kalian sebaik-baiknya. Tidak memiliki tulang punggung dan tidak bernilai 1 sen pun di mata saya, bagaimana saya bisa berbicara tentang pengampunan?" Bab 437, dia akan mati. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi, tidak memberikan wajah apapun kepada Yuesi dan generasi kedua yang kaya. Mata Lu Baoyu berbinar dan dia segera mengikuti, dia menjentikkan jarinya dan memanggil pelayan untuk mengatur kamar pribadi untuk makan bersama Chen Feiyu. Di tempat, wajah Yuesi dan yang lainnya berubah drastis, dan segera, semua orang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Si Zihang merasa sangat lega dan tertawa terbahak-bahak. Paviliun Miaotian Waterside, di ruangan antik yang elegan. Kelompok orang kaya generasi kedua Yuesi, meskipun secara individu, bukanlah apa-apa, tetapi bersama-sama mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Anda telah meremehkan mereka semua hanya dengan satu kalimat, jangan bicarakan mereka untuk saat ini.
Apakah mereka akan membalas melawanmu? Akan sangat disayangkan jika itu tidak dapat digunakan olehmu. Lu Baoyu duduk dengan anggun, memotong sepotong kecil steak dengan pisau, dan berkata dengan tenang. Dia benar-benar tidak dapat memahami Chen Feiyu, jadi dia harus mengatakan bahwa Chen Feiyu bodoh, tetapi Chen Feiyu membuat dia dan Zhou Yuexin menyerah hanya dalam beberapa langkah. Metodenya tidak buruk. Tetapi jika Chen Feiyu pintar, dia jelas punya energi yang dapat digunakan sekarang, tetapi Chen Feiyu secara aktif menolak yang lain. Ketidakkonsistenan semacam ini benar-benar membuat Lu Baoyu bingung, terlebih lagi, dia merasa tubuh Chen Feiyu ditutupi lapisan tipis kabut misterius, sehingga menyulitkan orang untuk melihat dan menebak. Chen Feiyu tidak menyentuh steak di depannya, tetapi hanya mengagumi makanan Lu Baoyu. Dia menganggapnya enak dipandang dan indah. Mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, sebelum aku menciummu dengan paksa di depan generasi kedua yang kaya itu, mereka pasti mengira kamu adalah wanitaku, kenapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas di depan umum, agar kamu tidak takut mereka bergosip di belakangmu?" Saya, Lu Baoyu, bertindak sesuka saya, mengapa saya harus menjelaskan kepada mereka? Lu Baoyu tersenyum menghina, mengangkat kepalanya dengan arogan, dan berkata dengan bangga, "Meskipun saya, Lu Baoyu, adalah seorang wanita, saya lebih percaya diri dibandingkan kebanyakan pria di dunia. Di mata saya, mereka hanyalah sekelompok orang. Orang biasa-biasa saja, mengapa saya harus peduli dengan pendapat mereka?" Oke, kamu memang wanita aneh yang terkenal di ibu kota provinsi. Chen Feiyu bertepuk tangan, lalu berkata dengan senyum tipis di bibirnya, "Di matamu, itu tidak berharga, jadi mengapa aku harus, Chen Feiyu? Apakah Anda peduli dengan energi mereka? Sepertinya kita masih orang yang sama." Lu Baoyu menutup mulutnya dan terkekeh, pipinya sedikit memerah. Tidak jelas sama sekali bahwa dia telah diracuni oleh racun yang aneh, dan bahkan namanya ada di Chen Feiyu. Ya, dari aspek tertentu, kamu dan aku memang tipe orang yang sama, itulah salah satu alasan mengapa aku tidak membunuhmu. Chen Feiyu tersenyum tenang dan berkata, "Dari aspek tertentu, karena kita adalah memiliki karakteristik yang mirip, jadi saya dapat dengan mudah memahami Anda. Misalnya, saya tahu bahwa Anda baru saja menamparkan Lu Nyang dan mengusirnya, tetapi Anda sebenarnya menyelamatkannya." Wajah Lu Baoyu sedikit berubah, dia pikir dia memiliki kemampuan akting yang sangat bagus, tetapi yang mengejutkan, Chen Feiyu memahaminya. Memikirkan hal ini, dia terlihat sedikit tidak wajar. "Demi kamu, aku bisa mengampuni dia kali ini. Jika ada waktu berikutnya." Wajah Chen Feiyu tiba-tiba menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan rahasia pembunuhan, dan dia berkata dengan dingin, "Dia akan mati." Ekspresi Lu Baoyu penuh ketakutan, karena dia bisa merasakan niat membunuh Chen Feiyu, seolah-olah saat itu adalah musim dingin yang dingin dan dalam, membuat jantung orang berdebar-debar. Tiba-tiba, niat membunuh yang merasuki seluruh ruangan menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Chen Feiyu mengangkat bibirnya dengan senyuman hangat, perlahan mengulurkan tangannya, menyentuh wajah halus dan lembut Lu Baoyu, dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, jika kamu patuh dan melakukan tugasmu dengan baik, maka aku akan tetap menjadi orang yang penuh kasih sayang dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan kamu atau keluarga Lu." Lu Baoyu tampak kusam dan benar-benar lupa bahwa Chen Feiyu sedang melakukan kontak intim dengannya. Di masa lalu, Lu Baoyu yakin bahwa dia akan unggul tidak peduli siapa yang dia hadapi, tetapi sekarang, menghadapi Chen Feiyu, dia merasa bingung. Suatu saat penuh dengan niat membunuh, seolah-olah saat itu adalah musim dingin, dan saat berikutnya penuh dengan kelembutan dan kehangatan musim semi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Lu Baoyu menghadapi seseorang, dan lawan jenis, dia benar-benar kehilangan inisiatif dalam adegan itu, dan merasakan rasa frustrasi di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu mengambil kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang, waktunya membicarakan bisnis." Bab 438, apakah menurutmu aku akan kalah? Bisnis. Lu Baoyu tertegun, merasa bahwa ide-ide Chen Feiyu liar dan tidak dibatasi, dan bahwa dia, yang selalu sangat pintar, tidak dapat mengikuti ritmenya. Segera, Lu Baoyu sedikit mengernyit, menunggu Chen Feiyu berbicara. "Tujuan kedatangan saya ke ibu kota provinsi sangat sederhana." Chen Feiyu mengetukkan jari telunjuknya di atas meja dan melanjutkan, "Keluarga Zhao, dan keluarga Fang." "Keluarga Zhao. Keluarga Fang."
Lu Baoyu tiba-tiba berseru dan berkata dengan tidak percaya, apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu ingin berurusan dengan keluarga Zhao dan keluarga Fang, dan kamu juga mengatakan bahwa tujuannya sederhana. Apakah kamu punya pendapat berbeda? Chen Feiyu bertanya dengan alis terangkat. Lu Baoyu, yang selalu percaya diri dan bijaksana, langsung dikalahkan oleh ekspresi Chen Feiyu, memutar matanya dan berkata, keluarga Zhao dan keluarga Fang adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi. Jangan bicara tentang Zhao keluarga. Keluarga Fang sendiri adalah warisannya. Keluarga seni bela diri berusia seabad dengan latar belakang keluarga yang mendalam dan kekuatan tersembunyi yang menakutkan adalah keberadaan yang transenden bahkan di ibu kota provinsi Crouching Tiger, naga tersembunyi. Bahkan jika Anda adalah Tuan Chen, yang menguasai separuh dunia bawah tanah di provinsi Changlin, peluang Anda untuk menang melawan keluarga Fang kurang dari 30%. Jika Anda menambahkan keluarga Zhao yang kuat, apalagi peluang menang, apakah Anda akan bisa meninggalkan ibu kota provinsi hidup-hidup pada saat itu tidak masalah. Itu adalah nomor yang tidak diketahui. Lu Baoyu menggelengkan kepalanya tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Chen Feiyu sedang mencari kematian ketika dia datang ke ibu kota provinsi. Tiba-tiba, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Chen Feiyu akan berurusan dengan keluarga Zhao dan keluarga Fang, dia pasti akan memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antar harimau, lalu pergi turun gunung untuk menebus kerusakan. Dia tidak akan dikendalikan oleh Chen Feiyu sekarang, dan bahkan ciuman pertamanya dicuri oleh Chen Feiyu. Pergilah, bahkan sekarang, aku harus diikat ke perahu bersama Chen Feiyu. Mungkin di suatu saat, saya akan ditabrak dan ditenggelamkan oleh paus laut dalam keluarga Fang yang lebih besar, dan akhirnya tenggelam ke laut bersama Chen Feiyu. Memikirkan hal ini, Lu Baoyu merasa tidak berdaya dan menghela nafas. Apakah menurutmu aku ditakdirkan untuk kalah? Chen Feiyu berkata sambil tersenyum, seolah dia percaya diri. Benarkah? Lu Baoyu bertanya, lalu mencibir, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengalahkan dua keluarga kuat ini ketika menghadapi keluarga Zhao dan keluarga Fang. Apakah Anda penguasa dunia bawah tanah di Provinsi Changlin? Maaf, walaupun nama ini menakutkan untuk diucapkan, pada akhirnya, di hadapan kekuatan yang sangat kuat, dunia bawah tanah Provinsi Changlin hanyalah sebuah gerombolan. Mungkin ketika saatnya tiba, ketika menghadapi keluarga Fang, kelompok dunia bawah tanah Anda dan adik laki-lakinya juga akan berbalik melawannya. Apakah Anda seorang ahli tingkat master? Itu bahkan lebih disayangkan. Sejauh yang saya tahu, kepala keluarga Fang juga seorang tuan yang kuat, dan dia juga seorang tuan veteran yang kuat. Apakah Anda yakin bisa mengalahkannya dalam satu gerakan? Selain itu, keluarga Fang adalah keluarga tertutup dengan warisan mendalam yang melebihi imajinasi semua orang. Dapatkah Anda menjamin bahwa selain kepala keluarga Fang, tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat master lain di keluarga Fang? Bukankah itu akan menjadi jalan buntu bagimu? Apalagi yang tersisa? Oh ya, saya, Lu Baoyu, saat ini berada di bawah kendali Anda. Tahukah Anda bahwa kekuatan keluarga Lu paling banter sedikit lebih kuat daripada keluarga Zhao, tetapi dibandingkan dengan keluarga Fang, masih ada kesenjangan yang besar atau bahkan tidak dapat diatasi. Mungkin, saat itu, bahkan keluarga Lu kami akan terseret ke dalam jurang kehancuran abadi olehmu. Aku sangat menyesal sekarang, kenapa aku bertemu orang gila sepertimu dan harus menaiki kapal bajak lautmu. Mungkinkah Tuhan benar-benar iri padaku, Lu Baoyu, jadi dia mengirimmu ke sini untuk menghancurkanku? Lu Baoyu menggelengkan kepalanya, matanya dingin dan ada senyuman mengejek di bibirnya. Chen Feiyu menyesap anggur merah, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum lucu, kalau begitu, tahukah Anda bahwa keluarga Qin dan keluarga Qiao di ibu kota provinsi akan mendukung saya sepenuhnya? Bab 439 Mawar Halus. Dukungan penuh dari keluarga Qin dan keluarga Qiao. Lu Baoyu terkejut, lalu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu benar, dan dengan keluarga Lu kita, hasilnya mungkin terbagi rata. Tentu saja, itu keluarga Fang yang berenam. Kalian berempat. Chen Feiyu perlahan berdiri, tetapi alisnya penuh percaya diri, seolah-olah dia memiliki dunia di tangannya, dan berkata dengan ringan, kalau begitu, tahukah Anda bahwa jika saya mencoba yang terbaik, semua yang berada di bawah level pembangkit tenaga listrik legendaris akan melakukannya menjadi seperti ubin di hadapanku? Anjing. Apa?
Lu Baoyu bahkan lebih terkejut lagi. Dia melompat dan berdiri dengan tatapan tidak percaya di matanya. Kamu sangat kuat, tapi seberapa muda kamu? Bagaimana ini mungkin? Lalu tahukah kamu? Senyuman Chen Feiyu menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik Lu Baoyu ke dalam pelukannya, mengangkat dagu halusnya, memandangnya dengan merendahkan, dan berkata dengan senyum main-main, "Brengsek aku, Chen Feiyu ada kemungkinan tidak pernah turun dari kapal bajak laut. Apalagi untuk kecantikan kelas atas sepertimu, jika kamu kabur, bukankah aku akan rugi besar?" Nafas Lu Baoyu tiba-tiba menjadi sesak, wajahnya memerah, matanya panik, dan dia berkata dengan gugup, "Kamu cepat lepaskan aku." Awalnya, dia tidak merasa bersalah karena dicium paksa oleh Chen Feiyu di depan Yue Xi dan orang kaya generasi kedua lainnya. Tapi sekarang, dia dan Chen Feiyu adalah satu-satunya yang tersisa di kamar pribadi antik ini, tapi dia sangat grogi. Chen Feiyu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum nakal, perlahan menundukkan kepalanya, dan mencium bibir cantik merah yang begitu dekat. Mata indah Lu Baoyu tiba-tiba melebar, dan hatinya dipenuhi dengan kegugupan dan sedikit rasa malu. Bahkan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Jika dia tidak dipeluk oleh Chen Feiyu, dia tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Mungkin gambaran Chen Feiyu yang terlalu kuat telah tercermin dalam hatinya. Lu Baoyu menutup matanya seolah pasrah pada takdirnya, menunggu momen penting. Namun, kelopak matanya yang sedikit gemetar menunjukkan kegugupan batinnya. Setelah beberapa saat, Lu Baoyu tidak menunggu ciuman menyesakkan dari Chen Feiyu. Merasa aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam membuka matanya, hanya untuk melihat Chen Feiyu menatapnya dengan tatapan main-main di matanya dan seringai wajahnya. Tidak tahu apa yang terjadi, Lu Baoyu tiba-tiba merasa marah di dalam hatinya, tiba-tiba mendorong Chen Feiyu menjauh, dan berkata dengan marah, "Menurutmu bermain denganku merupakan sebuah pencapaian?" Dia merasa kesal, dan bahkan ingin tersedak. Tidak, karena hal-hal indah harus selalu dinikmati pada waktu yang paling tepat. Di mataku, bibirmu adalah bunga mawar yang paling lembut. Hanya dengan memetiknya saat sedang mekar sempurna kamu bisa menikmati keindahan yang sebenarnya. Chen Feiyu menggeliat mengulurkan tangannya dengan lembut menyentuh bibir Lu Baoyu dengan jari-jarinya dan berkata dengan senyum percaya diri, "Saat aku menginjak keluarga Fang dan keluarga Zhao, aku akan membuatmu rela menyerahkan semua kebaikanmu." Lu Baoyu tertegun dan menatap Chen Feiyu dengan tatapan kosong, matanya penuh kerumitan. Pada saat yang sama, di halaman villa keluarga Zhao. Aku tidak menyangka Chen Feiyu berinisiatif datang ke ibu kota provinsi. Awalnya saya berencana pergi ke kota Minji untuk menghadapinya, tapi dia malah berinisiatif untuk mati. Memang benar ada jalan ke surga tetapi dia tidak mau mengambilnya, dan tidak ada jalan ke neraka. Di atas meja kayu cendana hitam di depan Zhao Ximing, kepala keluarga Zhao, terdapat sepotong informasi yang ditulis dalam warna hitam putih, yang jelas merupakan apa yang dilakukan Chen Feiyu setelah datang ke ibu kota provinsi. Di seberangnya, duduk seorang lelaki tua dan seorang gadis cantik dengan penampilan cantik dan temperamen anggun. Lelaki tua ini berjanggut dan berambut putih, dagu lancip, dan mata seram. Dia memancarkan aura lelaki kuat tiada taraf. Dia mengulurkan tangan dan mengambil informasi di atas meja dan melihatnya. Kemudian, dia melemparkan informasi itu ke meja, mencibir, dan berkata dengan nada menghina, dalam beberapa hari setelah Chen Feiyu tiba di ibu kota provinsi, dia melakukan beberapa hal besar yang menimbulkan sensasi di ibu kota provinsi. Mereka tampaknya memiliki kejayaan yang besar, tetapi kenyataannya mereka sangat bodoh. Seperti kata pepatah, jika sebatang pohon indah di hutan, angin akan menghancurkannya. Chen Feiyu, orang asing, tidak tahu bagaimana menahan diri di ibu kota provinsi Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan bertindak arogan. Tidak untuk menyebutkan keluarga Fang dan keluarga Zhao Anda, saya khawatir di antara keluarga besar lainnya di ibu kota provinsi, di antara mereka, banyak juga orang yang tidak menyukai Chen Feiyu. Chen Feiyu sangat bodoh. Saya benar-benar tidak percaya itu Qiu Jianxing, Master Kendo Sekte kami, akan mati di tangan Chen Feiyu ini benar-benar membingungkan saya. Tiba-tiba, gadis cantik yang masih minum teh sendirian dan tampak acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di dunia luar berhenti memegang cangkir teh setelah mendengar bahwa Qiu Jianxing meninggal di tangan Chen Feiyu, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Bab 440, Balas Dendam terhadap Chen Feiyu.
Lelaki tua dan perempuan muda itu berasal dari sekte yang sama dengan Qiu Jianxing dan Tu Yanbai. Mereka datang ke keluarga Zhao di ibu kota provinsi khusus untuk membunuh Chen Feiyu dan membalaskan dendam Qiu Jianxing dan Tu Yanbai. Awalnya, mereka berencana pergi ke kota Mingji untuk membunuh Chen Feiyu, tetapi mereka tertunda karena masalah penting tertentu sehingga perjalanan mereka tertunda. Tanpa diduga, sebelum mereka pergi ke kota Mingji, Chen Feiyu malah datang ke ibu kota provinsi. Penatua Han benar. Meskipun Zhao Ximing adalah kepala keluarga Zhao, ketika menghadapi lelaki tua dan gadis di depannya, dia tampak penuh hormat. Dan berkata, saya pikir juga begitu. Dengan pencapaian surga Grandmaster Qiu ilmu pedang, bagaimana dia bisa mati di tangan Chen Feiyu dalam pertempuran yang adil dan menentukan? Menurut perkiraan saya, ada kemungkinan besar bahwa Chen Feiyu menggunakan cara yang tercela untuk berkomplot melawan Grandmaster Qiu. Sayangnya, sangat disayangkan Grandmaster Qiu, master hebat dari generasi ini, mati di tangan pemuda seperti itu. Itu sangat disayangkan dan disayangkan. Han Ziyuan, juga dikenal sebagai orang tua, sebagai tetua dari Sekte Wuyun, dia sangat mengenal Qiu Jianxing dan menghela nafas, saudara muda Qiu telah lurus dan lurus dalam hidupnya, dan dia mengejar apa yang disebut gaya dan karakter. Terlalu banyak dari pendekar pedang. Justru karena inilah dia mudah diremehkan. Orang-orang mengambil keuntungan darinya. Saya kira Chen Feiyu juga menangkap maksud dari saudara muda Qiu, jadi dia memiliki kesempatan untuk membunuh saudara muda Qiu. Namun, saya justru kebalikan dari junior brother Qiu. Setelah menjalani sebagian besar hidup saya sangat terkesan dengan kebenaran bahwa metode apapun yang digunakan, selama dapat mencapai tujuan, itu adalah metode terbaik. Oleh karena itu, saya dapat membunuh mereka yang tidak dapat dibunuh oleh saudara muda Qiu. Singkatnya, Chen Feiyu pasti akan mati kali ini. Zhao Ximing tampak sangat gembira, mengacungkan ibu jarinya, dan memuji, tidak heran jika dia adalah sesepuh dari Sekte Wuyun, pengetahuannya sangat mendalam. Tiba-tiba, di halaman yang sunyi, seorang pelayan berpakaian hitam berjalan dan melaporkan dengan hormat, "Tuan, sekarang kami telah mengetahui sepenuhnya keberadaan Chen Feiyu. Dia saat ini berada di paviliun tepi air Miaotian, dan dikatakan bahwa Chen Feiyu dan Lu Baoyu saling berhubungan." Sangat ambigu. Paviliun Tiansui yang indah, Lu Baoyu. Zhao Ximing sedikit mengernyit, lalu mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Chen Feiyu memang bodoh. Wanita ini, Lu Baoyu, cantik dalam kecantikannya, tetapi sebenarnya dia adalah mawar berduri. Tidak, itu benar hanya lebih beracun daripada laba-laba." Racun? Chen Feiyu berani memprovokasi dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tiba-tiba, gadis cantik yang sudah lama terdiam perlahan meletakkan cangkir tehnya, dengan ketidakpedulian yang bisa membuat orang-orang dari jarak ribuan mil jauhnya di wajah cantiknya, dia berkata dengan ringan, "Sekarang kita telah mengetahui keberadaan Chen Feiyu, kita harus memanfaatkan waktu untuk bersiap. Malam ini, kehidupan Chen Feiyu, dan kebencian besar terhadap paman tuan musuh, inilah waktunya untuk mengakhirinya." Apa yang dikatakan Nona Tantai benar sekali. Keluarga Zhao kami juga akan mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk memastikan bahwa kami membunuh dengan satu serangan malam ini. Zhao Ximing tersenyum penuh hormat. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Tantai Yuchen, melalui hari-hari ini setelah menghubunginya, dia menemukan bahwa bahkan Han Ziyuan harus menghormati Tantai Yuchen. Dia tidak berani menyinggung orang sebesar itu. Malam ini, aku akan membunuh Chen Feiyu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam pamanku karena telah memberiku gerakan. Tantai Yuchen berdiri perlahan, ekspresinya penuh dengan niat membunuh, dan pedang Qiu Shui di tangannya berdengung. Suara, seolah-olah tidak sabar meminum darah musuh. Zhao Ximing terkejut, karena dia merasakan niat membunuh yang kuat dari lubuk hatinya, yang membuatnya ketakutan. Ini malam, bulan purnama. 30 mil sebelah barat ibu kota provinsi, Gunung Yangjiang. Maserati merah melaju di jalan pegunungan yang berkelok-kelok.